Tidak menggeneralisasi bahwa indie teh kudu Britpop atau betul. didinya ada punk, hardcore, selama itu dilakukan indie ya indie. Ya. Menurut saya sih. Kan kadang sekarang nih dinamika sekarang nih anak-anak indie tuh kopi senja pakai tote bag, menerawang gitu kan, olangan pengen jadi bisa karena itu kan hal yang ada aku mah anak indie harus pakai tote bag. Pelebelannya seperti itu mungkin sekarang. Dingin ke cewek teh lah. I took the low to the jail. Nah, guys, berarti jadi. Nah, eta bieu teh bete ieu lah. Lim, cek sound. Jadi, hey, saya Sion, saya Yep, Son of Blue, another untold story. Yeah. You knock me off my feet, and I fell face first on the concrete. I took the low to the lane. I didn't even know it. Yeay, bertemu lagi. Wes, episode mungkin ini episode baru kayaknya ya. Episode baru. Episode baru nggak? Nah, kita kemarin ada apa? Ada interview dengan CV juga. Ya, ada interview dengan YIF nih. Sir lahnya, aku ngobrolnya. Mas, Sir YIF. Eca sama Abah YIF. Nah, buat sekarang nih Son of Prung YIF jadi ngambil posisinya. Kemarin kan masih apa sih? Kita tuh masih magang lah. Mau nggak jadi apa sih? Jadi host. Masih belum mengambil keputusan. Semalam langsung nge-WA. Yon boleh lah sana. Dan lawan deui gitu. Sekarang mah segala we. Ya, oke, kita ditemani sekarang buat Son of Prung dari sekarang mungkin sampai selanjutnya, dan kita juga ada mungkin ada beda konsep ya buat kedepannya. Setelah kemarin sama Jebo konsepnya ada beberapa dengan mungkin mengerucut ke segmen culture dan ada bola. Sekarang kita segmennya sih pengennya jadi lebih luas lah. Ya, kita ngebahas beda sih. Betul. Masih di subkultur, masih sekarang, di menamai kita jadi aman ya. Aman. Nah, gimana buat si Son of Prung buat ke depan nih kayak? Ya mudah-mudahan lebih baik. Terus kayak si perubahan menurutnya bukan apa perubahan sih. Ya maksudnya jadi ada yang beda lah. Jadi lebih apa sih? Lebih global lah. Ya, kita akan banyak menyajikan sesuatu yang untold story. Untold story. Jadi sesuatu hal yang mustahil. Kita kedatangan bintang tamu nih. Asmiun bukan? bukan Asmiun. Bukan ya? Bukan. Nah, kita kedatangan nih. Sir aja kita Untuk AA weh, samikeun. Disamikeun. AA Pahyol. Sudah tak asing lagi mungkin ya. Ini asing lah. Buat di culture indies Bandung gitu atau anak Britpop Bandung mah. Pahyol udah paling wah, udah hatam berarti. Hatam. Moal birek lah. Selain wakil gubernur jadi gubernur ya. Iwan Kample. Sehat? Alhamdulillah sehat. Eca. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan? Jualan. Oh, jualan? Jualan. Selain jualan juga. Jualan apa dulu nih? Saya punya ada toko di Hallway. Toko apa nih? Toko merchandise band sih, band-band luar. Merchandise band di Hallway. Di Hallway sini nih yang di Kosambi. Apa jualan pin? Merchandise kaos kebanyakan. Oh, kirain gelang Spike gitu. Enggak sih. Sama beber gitu. Beber tuh ikat pinggang. Beber. Enggak, kebanyakannya kaos sih. Kaos merchandise luar. Ya official. Ya, official. Nama tokonya apa? Kontra. Nah, buat teman-teman yang mau enggak pakai kan belakangnya kan? Enggak. Kontrak. Mau search. Anda yang banyak kontraknya. Benar. Yang mau apa? Mungkin search band merchandise band luar ya? Band luar. Yang rada rarities. Ada banyak. Banyak genre mau apa yang aja, Yo? Lebih ke global ya, ngomongin global. musik soalnya kan pasar kita juga global sih. Masalah dulu mah paling ke Pahyol tuh ya.
Nah, merchandise band rarities, band-band indies, band-band Britpop ya, sebagai kolektor doi. Tapi pas jigana koleknya henteu. ente oge sih, Kolek. aya kene sih, aya kene Kan tuh gitu foto. oge. Itu tuh dijualan kan? Ente dijualan aya. Sebelum Ada beberapa sih. Lain Emang dijualan dijualan, lebih tepatnya bajunya mah lobana dipajang diinjem. ya, Bu, ya? Lobana diinjem. Lobana diinjem poho. kami ya tanya. Tapi dibalikin oge nya. Ente aya. Nah, dulu Pak Yol tuh merchandise Britpopnya emang rarities ya. Yang Sion tahu ya, Enggak, Sion tahu emang Kolektor rarities. ya, juga Kolektor. sih. Dulu kolektor. Kebetulan aja mungkin. Nggak mau dijual, cuma pinjemin. Tapi pinjemin udah lupa gitu. Ya, Gon, gitu. Sebelum sekarang kayak banyak ya pengepul ya, pengepul. Oh, iya. Oh, rame ya sekarang ya? Rame banget. Iya. Ini harganya edan sih. Oh, Bisa iya beli sih, Banyak sih, banyak juga yang ngejar sih. 7 juta atau Walah. 10 juta gitu kan ya. Padahal Lebar. tinggal ngeprint. Asli, Pak Yol banyak ya maksudnya banyak si merchandise si band Britpop ya kebanyakannya. Ya. Britpop. Udah dulu mah sama gampang ya, Indonesia. udah gampang murah lagi. Beli di eBay cuman mungkin $3, $4. Saya dulu Perbedaannya sama sekarang gimana? Hah? Perbedaan dulu sama sekarang. Untuk si kaos Ya. atau merchandise band. Kalau dulu mah gampang dapetinnya karena bidding ya. Zaman eBay kan Bidding, bidding. Gampang pisan. Maksudnya teh untuk harga $3, $5 juga kita masih dapat. Itu udah sama ongkos kirim ke Itu sini tahun- loh. Tahun berapa sih? Masih tahun 2009 juga masih segituan. Sekarang teman saya yang paling banyak sih Boen kalau pada tahu. Ya. Boyan Gitu. teman sih. Teman ya bukan Boyan. Si Boen ayalah, Rekan, Boen. bukan teman. Rekan. Rekan. Terus bicara masalah dulu kan jadi kolektor nih. Terus sekarang Enggak, jadi kolektor. jadi seller penjual. Ya, Perbedaannya apa sih dulu sama sekarang di saat di kolektor dulu kan baju sama hal apapun kita beli. Tapi di saat kita punya pemikiran untuk jualan banyak perhitungan mungkin seperti apa nih? Yo. mungkin karena pasar juga berbeda-beda ya. Pasar juga jadi pemikiran kita karena kan target kita nih kemana. Jadi lebih ke Market ya ya. udahlah marketnya kemana ya udah kita mah global aja udah. Global aja. Global. Jadi kalau masalah personal keinginan personal mah udah ada aja ya. ada Jadi sih maksudnya ada. ya kayak Tapi jadi labunan pengen-pengennya. kayak geus pas datang teh ya mah simpen we. Oh, udah ada yang nge-booking. Nanti kadang-kadang gue pribadi terjadi dijual gitu. Dikip-dikipnya. Dikip we lah ieu mah pake Tapi we lamun geus mendingan. KPP jual oge kan? Nu lain we heula dijual lembaran. Nah, buat sekarang sih koleksi si kaosnya tuh kayak gini kan. Iya rare deh. Ini rare banget. 93-an lah. 93. Udah ada yang nawar berapa ya? Ini Maksudnya nyebutin bukan harga Ya pasti kan sekarang kan wih, gila-gilaan loh. Sampai ke ada artis ibu kota yang jadi 8. sampai ada artis ibu kota nyemplung. Balik Oh, deh ya. Rian ya? Iya, iya, Ryan. Ryan. Jomplang. Jadi ya maksudnya jadi sampai involved di pengen kaos ngumpulin ya istilah jadi harganya tuh yang dulunya masih second masih bisa 300 ya. 200.000 ya 200.000 Ya. sekarang aduh udah ini mah printan tahun segini minimal 1 juta 2 juta waktu itu sampai maksudnya Lisensi bukan terus apa, single seiring stitch waktu, nanya, single stitch betul naon. terus Kalau iya, dulu mah ini baru 300.000 single tip, bisa beli baru Sion. Dulu makanya Heeh. bisa beli Sekarang baru. mah, Sekarang mah second mahal. suit atau Giant di sini jangan atau apa gitu ada Ngaruh pisannya itu ternyata ya. Memang mahal sih. Inflasi mungkin ya. ya maksudnya Lain inflasi, banyak pasar karena pasar barang pasar loba nu menta jadi ini mahal. itu masalahnya kan banyak jadi banyak yang koleksi ya. Padahal dulu mah sempat beli misalnya kan di Roket lah ya. Pengalaman roket kebayang Kata temen. mosi kumaha mosi. Hanturan di Mosi, anu indisan di Roket. Di Roket juga baju blur gitu Di kan. mana cik roket teh pasien terang heula? BIP Di- lantai Lantai 2, atas. lantai BIP. 2. Lantai 3. Lantai 2. Lantai 2. Lantai dua. Dijikan yang Sebelum baju bioskop ya, basket. dulu mah ya. Jadi baju basket lah terus emang sebelum masuk masuk sepatu sama skateboard ya masih dulu Roket tuh baju band metal sama Grans banyak dulu. Grans ya Grans Grans. sama si Britpop sampai buklet ya buklet Banyak lah, Bukannya toko majalah surfing apa gitu? gitu. beda deh itu Jadi Eh, bukan Bukan. sebelahnya berarti. Sebelahnya kota itu mah. mah kota Di kota surfing Tapi mambo nang. ya maksudnya itu kayak akhirnya penjual maksudnya kan akhirnya banyak pisan tah udah dicari kayak gini berapa sekarang ada yang pernah nawar udah pasti yang pada lihat sih belum Iya, ada Bang. artis
Pernah ada lah yang nawar mah. Cuman nggak dikasih. Berapa? Jemputin angka gitu. Boleh. Udah kan sekarang udah rada ngeri, maksudnya jadi udah anjir, udah 8 8 ribu. Fenomenal lah. 8 Sekarang juta. udah 8 juta kan, nah ini udah ngeri gitu. Iya. Sudah 800 ya. Makanya sudah tuh 80.000. 8 utas. Maksudnya kan hal-hal yang kayak gitu jadi dulu sebagai kolektor gitu kan. Terus emang nggak niat dijual, sekarang Tapi dah emang dulu nggak kepikiran jadi kolektor Ya. juga karena suka aja meureun. ya betul. Kita juga nggak saya pribadi nggak ada ekspektasi bahwa suatu saat kaos bakal mahal. Betul. Meureun Sion oge sama ya. Betul. Maksudnya punya koleksi band-band Britpop atau band-band yang lain, nggak ada ekspektasi bahwa 10 tahun ke depan tuh bakal mahal, nggak ada. Ya saya juga cukup kaget sih dengan Dinamikanya. dinamika sekarang tuh. Wah, nanya kaos ini nggak segan gitu. Padahal Orang teh itu beki boga band ieu gitu teh, ya. heeh. Padahal orang teh beki band ieu urang hayang baheula pernah boga. Pas nanya ge geus segan. Iya. Karena untuk mengeluarkan kocek segitu buat beli kaos mending yang budak sekolah ayeuna mah. betul. Ya. Survive-nya. Gitu. Survive. Kehidupan. Kehidupan. Karena berarti kaos-kaos yang selain di toko ya, toko kan buat jualan ya, buat apa sih? Buat pemasukan lah kalau Ya, di, ya. hanya untuk koleksi lah, kegiatan koleksi sih, apa ya. aja sih? Ada berapa kaos lagi gitu? Ada 5? Enggak. Ya adalah. Ya ada banyak lah. Ada banyak ya. Misalnya dulu kalau Sion pasti nanya ada ke si Bongging nih, oh Payol atau ke si Tommy. Terus Payol ke sini. Rekom. Rekomendasi. Terus Bongging, Bongging sama Tommy benar-benar. Tommy. Itu Payol tuh. Tommy Lino. Wih, senaya baju naon anu ini sana itu. Ada. Malah saya sekarang ngumpulkan hardcore weh. Hardcore ge ngumpulkan pang. Amun kami mah beli kaos teh anu kami beki jadinya gitu. Ya memang saya dengerin juga. Nya. Jeung nu kabeli oge ya. Jeung nu kabeli Kaos. oge. Nu teu kabeli mah. Udah dulu. 8 juta mah tuh, ya. Iya 8 juta. Ya, Padahal skill Asli. tah blur tetep aja udah. sebagai fans beratnya ya. Ya, bicara masalah blur nih ya. Itu berarti kita bicara masalah Britpop berarti ya. Betul. Dari Oke. titik awal nih ya tadi udah ngomong nih sebagai ya indies di Kota Bandung malah anak-anak Britpop lah ya. Britpop Bandung. Awalnya seperti apa sih menurut Pak Hyol tuh? Sejak kapan dulu? Awalnya sejak kapan bisa terjun? Nah, Menyukai gitu. diving ya, rasa Ya, gitu Tino. awal seperti apa sampai Dulu mah di dari Britpop, zaman MIRC sih Gana, Yon. Anjir, Atau MRC. Payep. MRC apa itu? Kayak apaan ya? Dulu mah ya? Udah api-api ya. Kayak Dulu mah ada Tempat motor bukan? MRC. dulu ada Postcard. zaman internet dulu kan ada namanya PO Box. namun chatting mah Ya amplop. MIRC lah ada Ya. portal menurutnya. Portal. Sosmed Aplikasi bukan? meureun. Sosmed. Kalau sekarang mah sebutnya aplikasi mungkin ya. YM. Kayak ya. YM gitu ada Saya taunya MIRC WhatsApp lah. sih kalau WhatsApp. Dari situ sih banyak ngobrol. Memang kebetulan nggak tingku naon ini gaulnya dengan nu saluhureun rata-rata. Tahun berapa? Jangan ngomongin tahun itu, Yon. Oh iya ya. Nah, kan kita harus tahu Kita juga. tahu Pak Hyol Nah, tuh kan- berkecimpung. Ya, misalnya ada tahun sekitar tahun 99 lah, 98 misalnya, tapi kan nggak tahu umurnya masih 12 tahun kan nggak tahu ya. Udah tua gitu kan, nggak tahu. Iya, 99 lah. 99. Eh, Nah Dari awalnya maksudnya punya referensi Britpop. ya, band-band pertama Britpop. yang didengarin Dari sih siapa? mungkin Oasis mungkin ya. Oasis itu tahu dari siapa kalau dari teman-teman di Bandung kira-kira? Kan pasti ada awalnya share, terus tukeran kaset merenya bareng Ada lah, gitu kan. ada temen chatting dulu orang Abdurrahman Saleh lah. Oh orang luar negeri. Abdurrahman Saleh A. Oh Bandung. Pajajaran. Oh, Pajajaran. Orang luar negeri. Gitu. Awalnya share dulu Share, kebanyakan ngobrol. Oasis. Pertamanya sih dengerin Oasis dulu, ketertarikan. 99 teh. Karena- Masih lagi booming oge nya. Awal-awalnya ada MIRC kan itu. Oasis album apa tuh Mencoba ya? yang Definitive Maybe. Wah, the best album itu. Ya, Itu pasti. The best Semuanya album. pasti yang dengerin itu awalnya. cover oge terbaik itu. Eh, Si konsepnya tahun sakit oge lumayan lah berkonsep lah Ya. maksudnya. Terus lagunya oke kok masuk lah. bukan one hit wonder lah ya. Itu mah hampir satu album memang album enak. lah. Terus? Terus ya ini yang tadi musik kan tahun 99 nih. Nah. Udah mulai kan. 99 udah tahu musik
Oasis. Nah, bikin band juga kan kalau nggak salah. Sebenarnya ini bukan bikin band sih, ya bikin band lah maksudnya. Bandnya namanya apa ya, Yo? Plester Kuning. Plester Kuning. Plester Kuning, ting. Kepikiran nama itu ya teman saya sih yang kepikiran nama itu. Nggak usah Plester Kuning. Udah waktu itu. Tahun seberapa? Ya tahun segitulah. Tahun 99 juga. 98 ya. Sebenarnya teman-teman saya mau udah kuliah. Saya aja yang SMA. Atau kebalik. Ya, dia udah beres. Atau kebalik. Yang itu udah S3 Kak. Pahil udah S3 yang temennya baru Saya SMA kayaknya kelas 3 mungkin itu. Kelas 3 karena MRC itu sering ngumpul lah. Sering ngumpul. Nya sering di sepetan, mana ganti seragam heula lah balik lah siga karar itu lah. Ya nongkrong, sering dengerin bareng-bareng, punya band dan cuman buat fun. Nah, awal Nggak kepikiran bikin apa-apa. Plester Kuning mungkin pas zaman-zaman segitu tahun 9899 berarti ya, bahasa Indonesia rada menariknya. Emang rata-rata bahasa Indonesia? Bena gitu nama band, rumah sakit mungkin ya, taruh lah sebelumnya gitu kan. Untuk Jakarta, mungkin Bandung nanti ada kapal terbang. Terus ada apa juga. sih? Dunia apa sih? Kalau band Jakarta si... Ya udah aja rumah sakit, planet bumi. Terus ada band Bogor, anu pakai piknik ya? Piknik. Anu lalu culgo lah, ngomong tahun 2005 2006 disebutnya bedak emo ya pada. Karunya piknik ya. Iya, piknik tahunnya. Anderson banget ya. Piknik tahun 2000. Garombrang teh ya. Indis. Menswear jeung Swed. Menswear jeung Swed jadi piknik. Laguna cerah ceria teh nya indis cerah ceria nya. Indis ceria eta rumah sakit lah. Teu bahasa emang dulu sih sempat band-bandnya kebanyakan rata-rata bahasa Indonesia sih. Kebanyakan nama bandnya kayaknya waktu itu ya. Kebanyakan bahasa Indonesia, cuman Bandung aja mungkin yang agak Bandung mah dibalik lagi besok beda sorangan ya. Ini yang menarik bicara masalah Britpop, dulu kan disebutnya bodak indis gitu. Indis ya? Indis. Saya juga nggak tahu itu awalnya seperti apa. Cuman kata si indis mungkin awal katanya indie ya. Indie mungkin indie. Kalau di luarnya ya. Kalau di luar lah. Di UK-nya. Si indie itu kan asal kepanjangan dari independen mandiri lah, dilakukan secara mandiri, mulai dari track sampai ke marketingnya dilakukan sendiri. Dan kebanyakan memang band-bandnya pop kebetulan. Pas pop di Inggris memang, ya. Kan kayak kita juga nggak tahu kalau di UK kan indie music kan kayak mungkin ya banyak juga band-band UK kayak Peppermint atau Wizard atau apa gitu kan ya. Nggak harus indie pop atau nggak harus pop atau Britpop atau gimana, nggak harus. Malahan di Amerika disebutnya jadi alternatif musiknya. Betul. Tapi band indinya ada indie, tapi maksudnya ke minor threat ke naon gitu. Indie kan hanya gerakannya aja, maksudnya dilakukan secara indie, independen. Gitu. Tapi kalau di Bandung pakai baju mereka disebutnya indies. Nah, kayak hal-hal kayak gitu kan tadi udah disebutin indies apa sih? Dari record label di UK misalnya kan dia tuh di toko musik lah ya. Ada vinyl atau CD gitu kan. Di labelin ini band-band indie gitu kan. Indie strip S gitu. Bahwa ini tuh band-band indie gitu. Yang indie tuh yang notabene tuh yang memang mereka ada Ride di nyatanya misalkan ada yang masuk label yang belum gede lah mungkin ya. Ada Blur ya. Bisa disebut Oasis awal-awal, Blur awal-awal oke sih nya. Walaupun pada akhirnya menjadi industri menjadi industri dan sangat besar dan memang harus mungkin ya. Buat survive padanya gitu. Gimana lagi? Tapi kalau pergerakan mungkin ya indis. Tapi kalau kata indie sendiri kayaknya di Bandung Di indis tah. Pengen tahu tah. Nggak tahu itu pelabelan nama indie sendiri itu dari mana asalnya. Cuman siapa gitu yang ngedeklarasikan gitu ya. Cuman udah keburu kebentuk mungkin mindset mungkin di masyarakat berada di komunitas bahwa ini mana beki Britpop gitu atau kumaha mana budak indis gimana aja kalau misalkan hardcore kids gimana gitu tahun 90-an kan kata indis itu kayaknya gitu. kalau si indie sendiri mah kayaknya pelabelan aja sih pelabelan untuk komunitas atau pecinta musik-musik Britpop disebutnya indis gitu pada waktu itu sih pada waktu itu dilihat di luarnya si label-labelnya kan dilihat di luar label tuh band indie itu indie underscore S indis ya udah nge indis. Makanya kan sampai sekarang juga tetapnya disebut budak indis gitu. Hanya pelabelan aja sih. Hanya pelabelan nama aja. Dengan celana cacing, terus kemeja yang merecet juga gitu. Baju merecet gitu. Baju ge jangki ini budak jangki. Jangki jagung ipis. Padahal jangki teh kan baheula kan kadang anu ekipsnya.
Ya karena kan ada ayana faktor film si Trainspotting teh sangat berpengaruh besar kan pada eta paling era-era itu. Jadi mungkin sih tahu yang nge-labelin Junkies tuh emang sebenarnya dari luar Junkies tuh emang pemakai ya. Pas datang ke sini jagung ipis gitu kan. Maksudnya baju merecet. Kecil, bajunya merecet kayak si Renton atau dulu si Damon Albarn pakai ada apa sih? Ring kan kayak itu bajunya harus ketat kecil gitu kan. Soalnya di UK juga tahun-tahun segitu ya banyak bajunya kan ya. Ya. Istilah baju Fashionnya masif juga. Cibadak kayaknya ya, baju di Cibadak ya. Lilanya. Mickey Mouse ya, Indies gitu. Cibadak halaman kene. Baju Indies gitu kan. Mungkin di Amerika juga ada CBGB, di Bandung juga ada CBGB dulu. Mungkin. Selain dari si outlook si bandnya ya, si bandnya kan rada ya mungkin setelannya emang tahun-tahun segitu baru di subkulturnya di Emang Britpop negara rendut kan ya? Ya. Asli. Rendut kan. Yang Britpop negara rendut kumaha. Di UK kan kayak gitu ya. Di UK si personilnya juga gitu kan. Jadi lebih ke apa ya kalau indies menurut saya sih yang tadi belum dibahas ya. Pelabelan si indies di Bandung mah lebih ke mungkin pertama fashion yang dilihat orang. Betul. Tapi buat saya sih selain fashion ya attitude juga sih. Attitude-nya? Attitude gitu sih, karakter si barudak si indies teh kieu. Jadi kudu mabok gitu. Ente oge sih, ente kudu mabok Kudu tapi nge-fly gitu. Bukannya mabuk identitas itu bukan Indies. Itu kan kadang nih kali. Nggak harus sih, nggak harus. Kan kita kalau Indonesia suka lihat outlook gitu. Kayak dulu sih pasti MTV Award gitu kan. Wah si Damon Albarn ini lah fly ya pas lagu Universal 3 lagu padahal nyata mah kan aksi panggung ya. Pada artis ya Dele. Padahal emang di sisi di tukang nama emang gitu. Tapi kan yang pernah diputuskan ke sisi Justin Friedman lah. Ngedas deh. Tapi memang pelabelan itu pasti yang pertama dilihat fashion. Betul. Kalau di Bandung mungkin ya. Nah. Gitu. Cara Yang saya berpakaian. tahu sih mungkin dari pertama dilihat mana budak indies misalkan gitu. Kemudian dilihatnya mungkin dari fashion lah, mungkin dari rambut, dari tadi gaya berbusana mungkin. Ya, betul. Pakai baju apa. Rambutnya. Tapi selalu diidentikan bahwa indies itu Kancing dibuka tuh yo. Kancing luhur. Siga oke enggang, bro. Siga oke enggang. Baju melecet kancing dibuka kan ya, setik, baretom sih gitu kan. Gitu lah, pelabelan itu mungkin karena ya itu tadi lah, indies. Ya memang berhubungan lah mungkin karena di sana banyaknya indie. Terus emang di sini belum knowledge-nya belum. Nah, keterbatasan media. Dulu mah ya. Keterbatasan media. Bayang MRC-nya. Saya paling gitu. nonton MTV kan ya, parabola itu. MRC-nya YouTube juga belum di ada. warnet ya, masih di warnet. Di warnet. Karena belum ada fasilitas wifi di rumah dulu. Mahal dulu, mahal internet. Di warnet juga dulu mahal, yang murah cuma di Starla. Starla. Sarjadi. Ya. Warnet kayak tadi kan oke lah udah pembahasan ini udah pas lah ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum tahu nih pas apa sih penyebutan indies. Tapi mungkin bakal jadi apa namanya? Ada pandangan berbeda dari teman-teman yang lain juga, tapi kan ini menurut saya sih. Tapi kan pasti mah pas dialami pas zamannya ya. Pas zamannya. Kalau yang sekarang kan pasti ada ini mah kan indie label. Kadang sekarang bingung gitu. Indie. Iya, ini saya budak indie tapi laguna folk. Kopi lagu sebenarnya laguna folk ya. Ya mau ngedengerin mah Iwan Fals album anyar atau Frankie Sialatua gitu. Karena kan pusat itu berbicara kan bandnya teh atau 042 gitu kan. Itu kan udah major kan? Ini anak indie gitu. Major tuh kan. Nah, iya musik indie mah lah musik indie mah ngopi. Pemahaman belum ke situ. Ngopi senyanya maksudnya geus kataker lah. Jadi bajak geus kataker. Belajar kataker maksudnya. Ya, maksudnya jadi takut kesandung gitu. Sebenarnya simpel merenya kata indinya aja mungkin. Indie kan independen, dilakukan semua secara mandiri. Di situ aja lah. Tapi banyak yang nggak tahu juga yo sebetulnya. Tidak menggeneralisasi bahwa indie teh kudu Britpop atau didinya maupun ada punk, hardcore, masih kan ini. Selama itu dilakukan indie ya indie. Menurut saya sih. Kan kadang sekarang nih dinamika sekarang nih anak-anak indie itu kopi senja pakai tote bag menerawang gitu kan olangan pengen jadi bisa karena itu kan hal yang nurisi ya sebenarnya musik orang isi sih. Suges ya. Itu Suges keren. Nah, tadi kan ya level suges mah luhur ti anu ayeuna kebanyakan orang ngomongnya indie kopi senja nih
kadang beberapa band dan ya pemain band atau pelaku band si yang lagi rame lah indie musik gitu kan ya. Dia ngelabelinnya dia kita band indie nih. Gitu kan, kayak kopi-kopi sejalah pokoknya udah pada tahu lah, udah gak usah ngomongin band disintar di ianya. Sebenarnya sih Terus bentar, udah ngomongin si band-band indie gitu, terus baru kan dia nge-labelin itu, terus ada beberapa band yang dia juga udah punya ya maksudnya masuk ke genrenya, jadi dia band folk gitu, tapi musiknya dianya band indie label mungkin ya. Tapi kebanyakan yang sebagai fansnya taunya ada aku mah anak indie harus pakai tote bag. pelabelannya seperti itu mungkin sekarang. Dingin ke cewek teh lah. Padahal butuh teh nih. Padahal Ya. cuek. Ya mungkin ada pemahaman bahwa indie itu genre musik. Nah, mungkin. itu. Ya. Oh. Saat ini gitu kan. Yang muncul bahwa kadang kita juga kalau ngobrol ya jeung barudak, mana ka gigs semua mau teman lain band indie. Nah, Kadang saya pengen tanya band indie. aku mau pengen band indie yang kopi senja tah. Seperti itu. Kalau menurut saya sih dari kata si indinya sendiri juga kan dari kata Yang tadi independen sebutin kan ya. Mandiri, semuanya dilakukan mandiri sendiri lah. Betul. Mulai dari pembuatan Produksi ya. produksi Album. album sampai marketing juga dilakukan sendiri. Tidak mengeneralisir si genre musiknya apa. Nah. Mau Nggak masuk ke subgenre ya. Mau dia pop kek, mau dia punk kek, mau dia hardcore sih menurut saya sih. Betul. Jadi kalau kata si indie itu indinya sendiri bukan genre musik menurut Itu saya, itu bisa hanya misalnya sebuah kadang-kadang movement beberapa ya aja. yang sekarang ngomong itu bisa ya. Jadi nah aja jadi kan Sekarang mah Genre seolah-olah gitu. Jadi si indie itu emang genre musik gitu. Seperti itu. Jadi seolah-olah saya kurang ngikutin juga yang sekarang, tapi bener juga sih kalau pernah dengar gitu, mau nonton acara indie gitu, ditinggalin bandnya naon. dari acara nama acara terus si band-bandnya gitu. Asa folk mungkinnya folk Sebenarnya atau folk apa. sih. Inti nggak tahu kenapa bisa terjadi kayak gini gitu. Apakah si bandnya nggak tahu atau Padahal kan sederhana sekali kata indie itu sendiri mungkin independen kan. betul. Dari situ aja bukan genre musik. Itu hanya sebuah movement yang dilakukan oleh si band sendiri, kecuali si bandnya memang indie gitu, independen melakukannya sendiri, yang dia ngomong band indie tapi bukan genrenya. Nah. Kalau genrenya mah mungkin banyak band punk yang melakukan secara indie, Betul, banyak betul, band betul. hardcore yang melakukan secara indie. Sampai kata indie itu sampai dibikin apa ya, quotes bakal indie pada waktunya. gitu kan. Jadi aku tuh harus berat, indie. euy. Aduh, aku mending lebih baik pacaran sama anak indie. Orangnya tuh digindingin sih. Jadi pelabelan gitu sekarang. Cowok-cowoknya tuh digindingin sih, jadi pura-pura nggak care ke cewek. Kan antik. Itu bener sih terjadi kan. Wah, aku juga kan kata temen. Kata siapa sih ini? Kata temen. Kata bapaknya. Jangan. Oke. Nah mungkin itu hanya pelabelan aja Ya. mungkin sekarang yang kalau ngomongin benar atau salah punya pandangan masing-masing Betul, mungkin betul, ya. betul. Iya. Tapi kita kembali ke kata dasarnya aja lah. Yes. Indie, independen itu aja lah. Mungkin nanti teman-teman sendiri aja yang bisa mengartikannya seperti apa. Ya. Bahwa indie itu hanya movement Betul. kalau menurut saya. Bukan Kalau- subgenre ya. Betul. Kalau subgenre kan banyak nanti jatuhnya. Bukan yang anak indie itu harus Tote bag. bertote bag, Kopi. ngopi. Puisi. Orang kan budak ini Puisi, sarua. sebagai puisi atuh. Saya Saya hidup sendiri bla bla bla, tidak Oh, sejauh eta malas ke awewe gitu. Tapi butuh Tapi hese butuh tapi hese. seni. ungat. Butuh WC. Faktor Dingin puji-puji naon. Nggak wajar jadi gitu. Ya, payah nawe tanya. Iya biar teman-teman aja lah yang Ya. istilahnya Ya, mungkin harus- ya. mengartikan itu semua. Kembali aja ke kata dasarnya sih. Oke. Indie independen. Ya, langsung Itu yang aja sih. tadi ya, Yang mana coba? yang si Plester Kuning kan tadi tahun 99 ya. Ya, Nah, zaman-zaman itu pergerakan Britpop di Britpop Kota music Bandung. lahnya, Britpop music di Bandung atau anak-anak indies di Bandung gimana nih? Sebelum WFF awal ya, WFF tahun 94 mungkin pasti Ada literasi kah apa? 95, 94 gitu hadir oke kan sebagai penonton lah gitu kan. SD. SD saya. Sebagai pelaku Britpop. Ya Pierce Day dulu kan ya mungkin ya. Mungkin Dulu- ada dulu Pierce Day. Cherry Bombshell. Cherry Bombshell terus si Banyak lah. Kalau ngomongin band tanpa kita ngomongin genre, mungkin band indie pertama malah pas band menurut saya. Ya betul emang. Bukannya Tanpa slang ngomongin dulu? slang indie bang pertamanya.
Slang juga Saya indie. kayak kurang tahu Slang sih. indie. Album-album pertamanya nggak terlalu mendengarkan Indie, juga. kalau nggak salah indie ya. Indie. Slang. Mungkin kalau di Bandung kita ngomongin Bandung kayaknya Bandung. pas band sih. Band ya. Pas band. Setelah itu ada- muncullah ada Pure Saturday. Terus ada Zaman JMR dulu ya. Terus ada apa? ada Cherry Bombshell, Sip indie nggak sih? Sip ya, sip. Sip indie. Coil awal-awal kayaknya indie deh. Indie. Yang lagu Hujan Betul, betul, betul. itu kan album pertama. Yang dari si subgenre si British pop atau Brit rock lah ya. Ya maksudnya British Invasion lah ya, maksudnya kita masalahkan itu genre-nya beda-beda kan ya. Betul. Dulu Pure Saturday The Cure lah Kalau ya. Jakarta mungkin adanya Pistol Air. Pistol Air. Pistol Air, Soalnya dulu Planet. set pistolnya asalnya. Pistol terus ke Caratan. Wes terus. Ada Pistol Air, Planet Bumi kalau Jakarta, Rumah Sakit. Banyak mungkin ya kalau Jakarta. Malah saya sering mainnya di Jakarta lebih pada Anak Bandung. Jakarta. Pas tahun-tahun segitu tah pergerakannya kumaha? Awal-awal jadi pas Bisa diceritain nggak? fase dari perpindahan poster nih. Poster tutup kan nih. Tahun Poster 99. Ya, Poster 19 kafe, lah. Poster kafe kan. Dulu Jakarta kan kalau underground juga tetap di poster sih. Maksudnya anak-anak underground Jakarta tuh poster lah. Mau underground, mau indie. Setahu saya sih gitu. Atau Saya taruhlah di hanya sini sekitar rancu indie mah, British Invasion atau Ya, Brit British pop lah. Invasion nah. Pindahlah ke daerah dulu Jakarta Gondang dia tuh, namanya Gueni Cafe. Di situ kita sering main. Tahun? Malah tahun 2000 awal, 99 akhir lah. Terus 2001 gitu. Rasanya Uzur. sepuh Anda ge. udah punya umur. Enggak, maksudnya udah punya umur. Nah kalau di si Britpop sendiri nih yo masalah movement ya. Hah? Kalau di punk kan seperti kita bahas kemarin ada newsletter, kita jadi nyampein apa misi visi. di Terus punk harus gimana, banyak harus gimana. tongkrongan baru Nongkrong di mana, regenerasi gitu. mungkin ya. Regenerasi sampai Regenerasi saat terus ini. mungkin ya tadi yang dulu sempat ngalamin nih di tahun separuh lah ya kayak Pure Saturday bla bla bla, terus banyak main di acara-acara gigs lainnya. Terus ada di Jakarta juga poster ya. Nah itu kan Saya nggak perkembangan pernah sempat main poster mah, cuman ngalamin ya pernah fase pernah perpindahan nonton poster. maksudnya nonton di acara itu pas lagi edan-edan lah tahun 9 genepnya 96 ya. 97 lah. 97 lah, 97 sampai 2003 malah ya. 2003 pop indie istilahnya atau band Britpop edan gitu kan. Ya British Invasion lah. Sempet nggak ada nih. Vakum lah. Vakum. Gitu. Karena Pak Vakum oke. enggak juga sih. Kan biasanya vakum kalau yang saya tahu ya biasanya drugs ya. Iya. Matak vakumnya. Ya, drugs terus rata-rata sih. kanu mungkin jadi kerja Kehidupan sih, gitu ya, kan. kayak ngiwak gitu. Enggak vakum, masih concern sama teman-teman di Bandung. Masih ya ngobrol-ngobrol, teman-teman sih bikin karya yang lainnya. Karena gini yo, dulu waktu tahun 90-an si Britpop itu di Bandung tuh sangat masif gitu. Jadi 90 akhir mungkin. ya 90-an, 90 akhir di situ sangat masif gitu kan. The Bride. Ya kita lihat aja yang kayak main di kompilasi pensi bisnis Bandung. gitu kan. Populasi dari Bandung ngerti sih. Ya itu kan salah satu bukti sejarah bahwa British Invasion mungkinnya disebutnya. Bandung tuh adanya. Nah yang jadi Bandung pertanyaan gini ada. yo. Jadi 90 masif dan kesini nggak ada. Terus sekarang udah mulai bermunculan lagi. Itu kenapa sih? Fase ini ya, fase Pas mananya? pas dari 2003 taruhlah 2003 ya. Sampai ke sebenarnya mungkin flat ya atau kadang acaranya jadi acara top 40-an di apa sih di klub malam mungkin ya. Rata-rata gitu. Kebanyakan gitu kan. Hunting Steer-nya tadinya yang saya tahu kan ya waktu dulu sempat main oke ya. Dia acara anak-anak Pahyol kan bikin acara nih kayak mungkin itu apakah kolektif atau apa. Jadi kolektif. maksudnya web baru si Brit anak-anak Indies gitu. Anak-anak Indies Bandung webnya tahun 2005 ya. 2005 2006 ada. Awalnya sih gitu. Setelah Pakum 2000 taruhnya 2002 lah Pakum gitu kan. karena barudak Britpopnya sering bikin acara gitu kan ya. Dituang. Nge-organize barudak termasuk barudak si hardcore si punk gitu Barito kan. Dan sekarang pun orang tahu ya, orang sempat neangan kamarana gitu kan. Asli. Kamarana arewe ternyata. Sebenarnya mah dulu teh simple. Pas ini aja pas si apa? Pas zaman-zaman itu. Zaman rebirth lagi gitu. Ribet lagi sebenarnya mah simple. Waktu itu teh lagi rame LA Indie Fest ya. Kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Indie Fest ya. Indie Fest. Indie Fest. India. Ya. Ada Jens Lexman Club 8 kan yang sempat datang ke sini. Siapa? Iya nggak sih?
Siapa? Jan Slechman. Iya, iya maksudnya itu nanti kita bahas. Nah, Itu dulu aja sih pas di fase itu rebirth kan lagi. Saya pribadi sama teman saya ada sering nonton lah zaman-zaman TRL gitu. Dia kan 2005 mungkin ya. TRL. 2005. Klasiknya. Datang ke situ teh hanya mendengarkan karya teman-teman lah. Sedangkan kalau saya pribadi kan lamun datang nyaputan meureun dalam keadaan yang mabuk. Normal. Mabuk. Oh, iya iya. So kadang-kadang bingung lamun teu apal laguna. Anu urang teh dahayang teh datang ke tempat acara, singelong, senang-senang, pulang. Tuh. Dari situ sih awalnya. Terus saya orang nyieun we lah. Orang nyieun. Pertamanya mah di Karangtingeun. Ada kafe apa saya lupa yang jaga yang manajernya itu Nedi PHB. Dari PHB. Oh. Di situ ada acara Hello Sunset sampai berapa episode lah, tapi campur nih. Ada band pop, band punk, band campur-campur tapi punknya Bres salah satu pramaian ada tahun segituan. Bres siapa? Operation Hand. Hand. Terus kita pernah gabung sama Pirate Punk awal-awal lah. Bukan main, kita bikin gigs kecil di garasi, diusir warga sih. Di mana tuh? Di daerah Ciwaruga di rumahnya temen. Sampai akhirnya kita ketuang. Nah, itu yang Sion tahu kan itu. Wah, anak-anak ini sudah nggak ada nih. Ya maksudnya anaknya ada, cuman pergerakan si bandnya kayak yang Mati Suri kalau di Bandung tuh. Sempat lah ya. Hilang gitu si bandnya tuh gitu. Kadang yang main band teh ya maksudnya taruh aja band dulu lah kayak Pocket Monster atau main di acara SMA mungkin ya. Ada beberapa, cuman akhirnya terus ya kayak terus band-band apa Cricket 2000 lah ya gitu kan. Dulu edan kan, terus itu kan zaman-zaman web yang awal gitu kan. Nah, sekarang kan Payol nge-trigger lagi ya buat web yang si dituang itu dengan anak-anak baru berarti ya. Dengan anak baru tapi dicampur lah, di mix gitu. Karena waktu itu teh naonnya sebenarnya mah itu dia diawali karena kegundahan. Bukan karena itu mungkin secara karya mungkin mengalami kemunduran karena saya membuatnya cover semuanya waktu itu karena demo orang ada mah yang demo ada ya? Nah, demo apa? Demo itu album yang mau saya tanyain yo. Plester kuning ada demonya? Nggak ada. Nggak ada. Karena Itu pernah ngadain si Bonggi kan? Yo. Oh si Bonggi ngegelo. Itu tuh bukan. Band itu rata-rata cover lagu orang ya. Sebenarnya jarang nyen album full lagu sorangan gitu. Lagu sendiri. Saya juga nggak tahu, mungkin karena diawali dengan dia, kalau saya pribadi mah fun aja sih. Kalau bikin band nggak kepikiran bikin karya atau mungkin yang lain, teman-teman yang lain mah concern gitu ke situ. Kalau saya band mah have fun we. Kebetulan juga personil saya juga kan punya band semua, gitu ya. punya band semua dan punya karya semua. Dek naon gitu, geus we da urang mah geus we fun we lah. Si Pleskun mah geus fun we. Jadi pas itu kan ada web baru nih istilahnya, mungkin kalau anak-anak yang udah tua, indis tua mah paling nganggapnya oh ini web baru nih, anak-anak baru bikin acara dituang, tapi dulu mah jarang gitu di Bandung. Paling kalau nggak di TRL Poptastic ya kayak Sutuk ya. Di mana di tempatnya Marin di sana. Terus di TRL di ACC Poptastic juga ya. Itu mah Resurrection. Kalau yang ada si rumah sakit di mana? Di sana di atas di Cikiputih. Nah, kayak begitu nanti itu. Resurrection juga. Resurrection ya. Nah, itu kan awal ya sebenarnya tahun 98 2001 gitu 2000 awal 2000 lah. 98 kalau nggak salah. Kalau yang si rumah sakit di sana mah tuh 90-an kayaknya itu. Iya, Indie Party ya. Indie Party. Itu kan masih ada gitu, tapi ada anak-anak dulu gitu kan. Nah, pas itu kan udah sekitar 5 tahun, 6 tahun kan gitu Mati Suri yang tadi saya sebutin Mati Suri gitu tah. Ada lagi kan web tahun 2005 anak-anak band-band baru unggul tapi band-band indie gitu kan, kayak mungkin Sunny Summer Day. Oh ya, almarhum ya. Terus ada almarhum Diki ya, terus ada si siapa? Terus itu kamarana sih sebenarnya. 1900 Yesterday. 1800 ya, 1800 Yesterday. Terus Astrolab, terus ada si banyak malahan di Rainbow teh si Twisterella. Twisterella. Kita kan wah istilahnya baru udah kuliah berarti. Kuliah sih waktu itu mereka. Saya nggak kuliah. S2 Jadi S2. banyak waktu lah. S2. Nah, eta ngebikin pergerakan eta gimana?
Ya, pasti Pak awalnya Yol pasti sih ada di sana gitu. ada memang, ngecek tes buat ya maksudnya nge-trigger lah ya. ya itu tadi awalnya mah hanya pengen senang-senang sih. Pengen senang-senang karena kan mereka juga punya album, dan yang anehnya tuh ada beberapa band di sini nggak dirilis oleh major label, tapi di UK dirilis sama label yang cukup lumayan lah, kayak Cloudberry Record kayak Ya, ya, gitu. Nah itu Saya juga nggak ngerti. gimana awalnya Yol bisa Saya nggak ngeliat kesana gitu? ya biasa Siapa sih? kayak Sani Sabarde, bukan. Sunny Summer Day Sunny salah Summer Day. satunya sama Astrolab. Astrolab. Akhirnya yang di Swedia ada nggak? Hah? Yang di Swedia ada yang dirilis teh? Sani ya, Itu Sani nggak. EP-nya. EP tapi itu. Cuman kan ada juga band Swedia yang datang ke sini waktu itu, ingat nggak sih? Ya, ya. Penny Century kalau nggak salah. Ya. Eh, Yang vokalisnya cewek ya, bukan? awal bikin acara-acara gitu mah ini sederhana banget, Kolektif. jelas kolektif. Karena untuk menjual apa yang mau dijual. Betul. Bukan kita anti korporat atau gimana, Iya, iya, enggak iya. lah. Berarti Maksudnya sama ya? Tapi emang dulu mah korporat Kalau udah belum melirik. belum kalau udah lirik. punya passion mah Heeh. baru dak orang yang di acara tah. Geus we, dan memang tujuannya kita datang senang-senang, udah nggak ada yang nggak ada hal ada lain. tujuan lain ya. Kita campur yang band lama sama yang band baru. Tapi kadang-kadang menemui Tapi kesulitan juga nggak di saat kepikiran pengen tour gitu dulu. nggak ada. nggak ada kepengen tuh. Tur ke Jakarta kita datang. Ya. Biar biasanya ya, kalau band tuh bikin album tuh. Enggak, terus- ini ngomongin Plaster Kuning. Iya. Plaster Kuning enggak, karena personilnya semua punya band. Nah. Termasuk terus ganti-ganti deh. proyekan jadi itu Space Kuning teh. Ya kadang-kadang kalau almarhum Diki misalkan nggak sibuk, Betul. dia gitarin, Gaga Gaga. kadang-kadang. Badranya Badra kalau Badra sampai sekarang, Teguh kadang-kadang ngedrum. Teguh Jadi sebagai nggak ada personil pasti. Jadi Teguh kalau ngundang juga ya Teguh bingung. teh bandnya naon sih hardcore teh? Kayak Asia Minor, Asia Minor yang asal awalnya. Asia Minor awal Teguh. Asia Minor Teguh. Selain sesangge Teguh. Tapi Erwin. era tuang seru ya? Coba. Seru nggak sih? Gimana? Era tuang? Tah itu tuang tahun 2006 ya? 9 lah, 2009 kayaknya itu. Ya, maksudnya ti web baru berarti Web tahun baru dari 2006 lah sebut sampai ke berhenti kita di 2011 kayaknya. 2010 11 ya. Berarti yang 2000. God Save the Scene. Berarti itu kan ada pasti hilang dari 2003 nih, hilang gitu kan si movement acara anak-anak bikin acara misalnya khusus buat si genre Ada Britpop gitu sebenarnya kan. kalau lebih ke intimate lah. Kayak mungkin Marin Ya, ya. bikin Fast Forward ya. Fast Forward bikin acara ya kayak di TRL gitu. Terus adanya Ella Indie Fest gitu tahun-tahun 2005 tahun berapa gitu. Nah, anak-anak masih kena istilahnya masih kena wah ya underground aja, Brit Ya, is British British underground underground gitu. dibanding orang ngembang main di acara itu emang di dia weh gitu. Nah, itu kan istilahnya bikin kolektif oge. Ngorak kene lah Ya, maksudnya masih Soalnya kene. Barreto di pensi masih oke nya. Ya. Sebenarnya bisa main pensi cuman masih kena underground orang yang acara gitu. Itu kumaha tah? Ya karena mungkin diawali ya tadilah orang mah geus weh, da urang hayang fun gitu. Terus yang kedua yang geus baru dak weh ulah hungkul gitu. Anak-anak aja paling dicampur sama yang band-band dulu lah. Kebetulan kita juga berhubungan baik dengan AA yang Eta, sebelumnya kayak ya ada Eta, Kamehame mungkin. Banyak lah. Dari situ sih awalnya mah simple. Nah, Orang hayang senang-senang guys. anu dibagi ke orang yang senang-senangnya. Kuma datangnya saya menempatkan diri sebagai penonton datang ke situ. Ya istilahnya mah senang-senang, Penontonnya fun, bebas ya? pulang, Dibebaskan ya. bebas Nah, aja. nggak Dan organ- gratis. Gratis ya? Oh, gratis. Tuang gratis. Memang konsepnya dari dulu memang fresh, fun, and free. Nah, itu kolektifnya gimana? tuh? Tidak di tiket berarti. Kolektifnya nggak ada. Kolektifnya yang udunan we boga sabaraha. Boga sabaraha. Nah, boga sabaraha. waktu itu kan nyewasan murah ya mungkin. Barata Venue juga ya. Ternyata Kata Mas Awan. Itu juga nawar. Pasti, Regis kebayang, Kalau sama si Regis tuangnya kebayang. mah bintang tamu lah kasih compliments lah gitu. Barter promo oke ya. Kalau ke si bintang tamu jarang sih yang minta fit, termasuk sekelas The Milo yang lagi pas booming-boomingnya rame-ramenya. itu main juga Kalau dulu nggak ada fee lah mungkin kalau sekarang, bukan kita nggak ngehargain mungkin. Cuman memang acaranya juga kita ya buka-bukaan aja. Kita di garis besarin. garis bawahi. Di garis besarin, salah di garis besarin. Kalau Di kita bold, nggak di garis bold, itu. di bold, nah, garis besar. Di garis bawahi itu. Bukan yang menghargai, tapi kalau masih bisa
Ya. Ya, barudak dia, kene. ngobrol kene, ngobrol lah maksudnya Ya. ngobrol. Sebenarnya pengen ngehargain cuman ya acara kolektif bisa. Cuman ya, Tapi alhamdulillah maksudnya jalan lah. Jalan. Dan mereka juga intinya sih nu penting mah silaturahmi. Betul. nah Yang itu penting mah poinnya. Poin silaturahmi penting aja. jalan dan Ya. silaturahmi. Tuh, itu aja simpel kok. Sampai saya kepikiran waktu itu bikin tribute to the Smith ya. Kalau nggak salah Sweet and Tender Hooligan. Oh gitu. Anda main, Bung. Band apa? Ini. Oh ini Yang- mana Rektin? Anda? Penonton bener. Oh yang dituang ya. Yang dituang. Dituang itu. Ada fotonya yang diangkat Oh, lah. iya. Lagi main gitar. Diangkat sama Dinsos bukan? Setpol pipi. Gitu. Oh, itu. Maksudnya simpelnya. Maksudnya harusnya mungkin sekarang juga bisa lah. Kawan-kawan semua juga Nah bikin sebetulnya seperti itu. Nah, kita tuh rindu masa-masa itu sebetulnya yang hilang sekarang kan. Kalau Dulu kan sekarang serba nggak ada batasan misalkan Ah. mau acara nggak tahu ya sekarang saya nggak ini acara juga kadang-kadang jadi segmented lah. Ya. Kalau hardcore KB. Misalkan indies misalkan ya Britpop KB. Kemarin mah dicampur sih enak yang terakhir kita main ya, yang mulai dicampur lah. terakhir tahun berapa yang tuh? di mana itu? Kemarin Yang di, di- Oh, yang di yang Braga di- kita main bareng ya. Oh iya iya iya. Di Braga. Ah. Mungkin ya itu dicampur kan? sama mungkin kayak segmented, cuman Ah. ya itu dari tadi tuh ya, pergerakan yang tadi dibangunkan nih. Daripada nggak ada yang order gitu kan. Mending anak-anak sendiri we bikin acara sebenarnya Kolektif gitu. lah. Jadi kolektif sama gitu hal-halnya Dan mungkin itu salah satu pergerakan juga itu sih pergerakan jadi sebetulnya. Apakah apakah emang di belum band dilirik? papang semua gitu kan. Grindcore juga bikin gitu. Ya sebenarnya Karena campur untuk ngolek band-band di luar genre yang sama mungkin susah sekarang ya. Karena sekarang itu kebentur sama taruhlah manajemen, taruhlah record yang banyak apa ya aturan atau prosedur mungkin seperti itu. apalagi kalau major ya. Major kan susah juga. Mun ieu mah birokrasi merenya Ya susah benar lah budaya sekarang mah. pelicin kan. Kalau Agak sekarang, susah sih tapi ya kumade udah kemajuan zaman meureun. Betul, betul. Ya, tapi bisa sih sebetulnya. Ya semuanya juga bisa diobrolin meureunnya. Heeh. Tapi Nah, itu- kadang-kadang loba ngobrol di Bandung teh. Jadi bandna Acaranya terjadi. Pratna eueuh. Jadi terjadi ya nya. ngobrolin terus. Kumaha kumaha sih. Kede. Nah, Ini lain. itu kan dari pergerakan hampir sama berarti ya di genre yang lain juga. Sama lah. Bener, Jan. Kemarin ngobrol pang, pergerakannya sama kolektif lah. Ngumpul barudak bikin acara senang-senang gitu. Di hardcore juga bikin. Senang mabuk. Ketika band-band baru atau band-band ini jadi bukannya eksklusif atau hal-hal no eksklusif atau apa ya? Ya, tidak ada segmenting. eksklusivitas juga. Cuman selagi band-band baru sama band-band lama masih bisa apa sih saling bahu membahu ya kolektifan atau bikin acara ya barengan ya kita bikin acara menjaga kelestarian lah. menjaga kelestarian tongkat estafet misalnya kan Ya. itu dari nggak di hardcore aja nggak di punk aja di Britpop oke yang sekelas mungkin Sama. nah makanya kita guna Pahil kesini tuh nah ini ada hal yang mungkin Pelaku kalau- sejarah lah. pelaku sejarah maksudnya pelaku sejarah Iyalah, terus pelaku sejarah lah. betul ya terus kan dari bikin web baru si Britpop yang rame sampai sekarang mungkin ya sampai sekarang jadi ada gitu band-band yang dulu istilahnya bukan ditaikin ya yang main tahun segitu dituang lagi rame-ramenya hampir berapa tahun wah mau nonton Indies mah tiap Jumat kan dia atau malam Itu minggu reguler ya dituang waktu itu. Nggak reguler, cuman kita pasti 2 minggu sebulan 2 kali Sebulan sekali sih. sebulan sekali Sebulan sekali kita kadang sebulan 2 kali Berarti reguler. Reguler lah. semua di sana juga nggak Britpop unggul ada yang sugesnya ada yang Memang betul. itu hal keren maksudnya kan di Dan Bandung sekarang ada ya band-band Nggak ada lokal wadah itu buat itu ya, kayak ya venue kayak Emang Situang gitu. Saya nggak tahu sih sekarang pergerakannya seperti apa, cuman sering lihat lah gigs gitu. Gigs anak-anak kayak gimana? Oh, nah tadi kan udah jelasin sama semuanya jadi kadang beberapa orang atau beberapa teman-teman melihat pasti band ini paling main kalau nggak di pensi main di festival atau apa gitu kan Itu di barudak sorangan ya. tapi ini juga ada sistem kolektif ya dibuat buat anak-anak indies atau Britpop tuh ada gitu karena mungkin orang ngeliat outlook kan band ini cuma paling main di Ya, itu festival salah satu pergerakan nah mungkin. ini pergerakan yang diangkat di ya kayak soalpun kayak gini tuh hal-hal Karena untold story teh nih jadi hal-hal yang orang lain tuh nggak tahu ya. dan anak ini lagi di pergerakan aja ya masih kena kolektif lah bikin acara gara-gara kecintaan di scene eta gitu Walaupun Ya. kata orang mungkin
naon anjing acara teh kolektifan wae nya. Ya, Cek kumaha urang mah deui. salah naon nya. Ayo mau pernah. Itu mah sebuah hal positif yang orang mah Betul. karena Kadang-kadang kita teh terlalu diribetin, misalkan mau cari sponsor kudu nyeun proposal, keur mah teu barisan nyari proposal. Geus we udunan saayana. Ya. Kitu we. Tuntun paling teman-teman UMKM ya punya clothing bisa iya betul, orang sakit support gitu. lumayan lah maksudnya teh untuk support kita. Buat nutupan si sound sistemnya. ya sistem. Tapi mungkin kalau melihat ke sekarang gitu dengan kemajuannya zaman mungkin banyak yang berubah mungkin ya. Pasti. Kehidupan oge meureun si Wah, live banyak. live teh gitu. geus Berat itu mah double welcome to the fucking live anjing eta tah. Jadi untuk melakukan acara-acara kolektif teh mungkin kita juga udah harus mikirin si bandnya. Kadang kan mungkin kolektif apakah bentrok acara atau iya kolektif. Ya, kadang kan ada Oh iya terakhir ya. ada beberapa kolektif yang kolektif tapi Tetap ada lah buat si bandnya atau gimana. ada yang buat si bandnya terus si bandnya nggak kolektif atau ini ya tinggal ada obrolan gitu. kecil mungkin. Terakhir ya. tuh saya bikin yang di Cinuk malah. Yang waktu itu ada Cherry Bombshell. Betul. Awal lagi main. Saya minta personilnya lengkap waktu itu. Kalau itu sih kolektif, tapi agak besar kita ngolektifnya. Soalnya kita ada reward lah, maksudnya kita juga ngerti Selain buat latihan. nutupin venue gitu buat kan latihan, sama buat apa gitu. ada Tapi, ongkos lah ya. Ada Tapi waktu itu dirasa sangat berat nggak yo buat sih. kolektif. Terus misalnya si band minta, wah orang mah misalnya pengen ada bawaannya ke imah gitu. karena si bandnya sendiri tuh malah resep Semangatnya. gitu. Masih semangat ya. Ya, maksudnya masih si main tuh nggak sah, ayo der gitu. Si gitu jadi jatuhna. Jadi kayak kita memfasilitasi reuni. betul. Soalnya kieu mun aya nu kolektifnya, aduh kolektifnya mahal sebenarnya nya. Di barudak sepertinya sudah ada yang Enggak seperti lah. itu gitu. Enggak, Saat ini. Kalau sebenarnya kalau masalah mahal atau murah mah relatif ya. Tergantung kita ngobrolnya aja sama mereka. Ya, cuman itu Mereka ya juga yang nggak tadi di garis bawah itu ketika kecintaan ini scene itu leungit Ya. ketika ada yang organize 2 orang 3 orang ini bikin acara bikin barengan lah teu dibayar atau acara kolektifan Ya, semangatnya itu sesuatu 200 ribu ti semangat biasa gitu. Kabungah tanya mau dibandingkan jeung Mungkin tanggungan parahu mah gede tanggungan parahu. Nanti akhir-akhirnya Perahu loh. ada yang bikin kolektif, ada yang bikin ngomongnya kolektif tapi sponsor padet ya nih. Jeung sponsor corporate teh. Aya nu ngomong gitu. Iya sih jeung acara ya. Batur yang aya gitu. Enggak sih ngan aya mal sebut. di dunia Mars. Ya. Ya, di tempat si Apple lah, di Mars, di planet Mars. Sacan doi turun kali. Oke, Yol. Siap. Di Bandung tuh kan banyak acara ya, banyak event gitu, banyak gigs yang menarik dan menjamur gitu kan waktu itu. Nih, Pak Yol sendiri event yang sangat berkesan ya, mau event yang Pak Yol datangin nonton, mau event yang dibuat diorganisasi sama Pak Yol, mau event yang band Pak Yol main di situ. Itu yang paling berkesan tuh kapan tuh kira-kira? Itu apa aja ya? Kalau Loba apaan ya? Kalau suruh milih sih event yang paling berkesan sebenarnya yang tribute The Smith, Tribute to the Smith. tapi yang mainnya itu di luar genre, genrenya si The Smith. Tahun berapa itu berarti? 2010 atau 9 ya? 9 Waktu itu kayaknya. yang, 9. Jadi dimana lain yang lain dari budak punk, Britpop unggulnya. nggak ada Britpop, Nggak ada. nggak ada. Ada Bandnya siapa aja tuh kan mungkin Anda main kan? Ada Under 18 waktu itu, Operation Head, si Dido teh Real Enemy ya? Real Enemy. Banyak waktu itu yang di luar band-band yang notabene Britpop lah. Britpop, maksudnya. Tapi tong salah Barreto Under 18, Operation Head, jeung saya sudah teh Real Enemy, balana Britpop. Mungkin. Ya. tiga nama. Barreto. Tapi itu berkesan maksudnya. Ya iya sebagai personil. Bisa ternyata karena kan memang ada The World Listen ya. Ya betul. Listen. Kita buat di situ di gigs itu dan memang paling berkesan sih karena bisa oke gini. Maksudnya teh band punk, band oi atau band hardcore bawain lagu-lagunya The Smith waktu itu sih. Terus yang bikinnya tuh anak-anak Indiesnya Starway ya. Ya maksudnya gitu. Maksudnya Ya, jadi Pak Yol yang bikin ya lintas kan? lintas genre jadi. Yang sebelumnya Pak Yol bikinnya masih band-band di sekitaran itulah. Yang jadi pertanyaan yo. Nah, bisa kepikiran gitu kan band-band di luar si genre Britpop kayak band hardcore, band punk gitu.
diorganisasi untuk bawain Britpop. Itu awalnya Di idenya acara mana di sih? acara ini saya di acara Britpop gitu kan. Itu awalnya aku masih ide bikin gitu muncul kan. gitu kan. Sederhana sebenarnya mah ya, ngomongin musik mungkin global. Saya lihat juga mungkin teman-teman dari genre yang lain, mungkin dari subgenre yang lain juga menikmati lagu-lagu Basically-nya, bagi menikmati Britpop lagu. oke, oke. Kenapa sih nggak kita organize aja, mereka suruh bawain itu di satu acara kita, dan ya mereka mau akhirnya kan, Dan ya- mau dan pecah sih sebenarnya. Seserian tuh kira-kira tawan bawakan iya awalnya Keren. cuma Seserian weh, awal pas Mario mah nawarinnya kasih under taruh kan band hardcore nya secara standar acting tuh kan berarti Sion. Kamu personil. Ya. Kan pasti nawaran misalnya Yon mauin si iya sebenarnya mah langsung ini sih langsung pada mau, rata-rata nggak ada kesulitan. Dido apalagi Dido mah. Dido mah mau banget waktu itu. Nggak ada lamun beda kesulitan. genre sok aduh kumaha orang mau akhirnya Nggak. gitu. Kadang-kadang kan kita juga takut ayo nu datang mau lieu atau kumaha geus we kita mah jalan. Gas we ya. Gas we mau ada yang datang. Datangnya kan anak energi sunggul gitu. Nah. Tapi orang harita ningali Selain emang edan, barudak ya, bener. selain barudak nonton itu kan BS Crew pasti. Waduh. Maksudnya ya akhirnya berjalan juga bahwa memang ya itu dia. Ada musik mah globalnya, Yes. milik siapa aja. Tuh. Nggak bisa kita sekat-sekat lah. Oke. Selama Nah, itu itu kan masuk. event yang diorganize ya. Hmm. Yang didatangin nih. Event apa? Gigs apa yang paling berkesan yo? Terakhir sih The Cure, tapi kalau dari semua Kira-kira di mana? di Jepang. The Cure sama Edan si Ulin akan Asli. aja yang Makeup Brother itu, Bro. Oh, nyanyi berapa? Tahun 2019 kayaknya. 2019 ya. di YouTube. Itu YouTube. Untuk Tapi yang melihat rating. Jangan kelewat tentara. Oh, Bro, di itu polisi gak, Bro? Asli, Kita lalu asli, Tapi orang ngungkul. Itu paling enggak, yang berkesan sebenarnya New Order ya order di di Jepang oke? Enggak, Singapura kayaknya. Singapura. Di Fort Canning Park waktu itu. Singapura oge kieu aduh. Selain Oasisnya. Oasis waktu itu Thailand, Ada Singapura? Singapura mah bukan Oasis, High Flying Bird. Oasis juga. Blur nonton di Jakarta Tahun waktu berapa itu? tapi? Blur coba. Nonton. Tapi dah kurang berkesan, dah rada nggak inilah, kurang nyaman. Apa Blur? Si ininya tempatnya. Yang di Jakarta ya? Kurang nyaman tempatnya. Oh, kurang nyaman tempatnya. Kurang kondisional. Itu yang berkesan. Tempat ya. Oh, kotornya. Nah, kotor. Becek kan waktu itu. Emang Barreto Sama Sunros juga kan. Stunros betul Stunros. Morrissey. Tapi Sunros lucu sih waktu pertamanya kan mainnya di Singapura. Orang itu diharap padahal pangharepna. Saya nggak lihat ke belakang. Pas udahan, pas lihat ke belakang orang Bandung hungkul, anjir cahing teh ya. Jadi ibaratnya teh siga orang Bandung datang siga di Bandung wah jadi akhirnya teh. Sekalian liburan ya. Sision ayo. Iya di Singapura. Di Singapura, Pak. Si Dido saya panggil si Dido, Oh, si si Dido. Alvin ada Alvin waktu itu. Jadi Di Singapura teh? orang Bandung di sana. Jeung Bandung hungkul. Asa di cuman Mas teh. Sorangan ya, berarti? Ya jadi asa di Mas Sorangan Gitu. gitu. Cibogo nya. Cibogonya leres. Bakjernya. Asli. Berarti tadi The Cure. Terus Chemical Brother. Tadi tuh. Jesus and Mary Chain, Jason Malaysia di mana? Singapura. Singapura. Dan Jarang ambas ya. Tapi yang paling berkesan memang New Order karena benang pisan lah. Maksudnya secara main lagi halus, terus setting panggung juga bagus. Packagingnya Packagingnya edan pisan, halus pisan. Jeung nu datang lagi orang Bandung kena deui gitu. Enggak. Kalau Ada itu pas lebaran kedua soalnya di sini itu New Order di mana? di Fort Canning Park. Fort Canning Park. Enak itu. Maksudnya teh pupus masih- lah. Tahun seberapa? Kayaknya 2012 atau 2013 yang Masih Peter Hook atau udah Udah enggak? nggak Aduh, Peter Hook. Padahal Peter Hooknya. tapi mirip Peter Hook teh. Nah, sebagai bahasa tuh kan Heeh. yang lain kanapnya Kehandap, tiga Simononnya, gitu. tiga ngabasan Simononnya kan kanap gitu kan. Peter Hook mah mainnya di dia berada di maja. Ya di maja. Di majanya. Simonon mah enggak goler, bener enggak bahasa. Di hadap tadi kan. Ngabasan tadi di hadap tuh. Sinon itu strap tadi pangharap tadi. Itu si New Order paling berkesan. Karena teuing beunang pisan keur mah beuki lah. Benar bisa ya. New Order yang Joy Deep Joy D dong. pilih mana? Joy D dong. Stinky. Terus Ya. Joy D dong. wave-nya anu bisa change the game. Ya. Merubah semuanya itu Joy D. Joy Deep ya. Tah, lamun event anu pahiong main nu berkesan di mana? Yo, kira-kira Plaster kuning. Master Kuning. Kuning main di mananya? Nu paling edan ya gitu.
secara crowd, secara Sebenarnya di Secara Jakarta, ribut nah, ributna. gelut. Nah, dibahas. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, tara gelut ya? Tara ribut ya? Parah. Punya band. Preman sih. Punya band indis. Punya band indis tara ribut. Tukang gelut. Punya band indis tara ribut ya. Punya band pop ribut. Karena Kalau lucu kebayu. Ngani hungkul ya badak hungkul anjing band indis garis keras atau kurang hungkul. Ya dia band indis garis keras aja badak tuang gue ujung ribut-ribut nah. Mau ngomong lu kan bangetnya apa? Ujung ribut-ribut dah asli. Masa lalu. Dituang di mana tuh anjing band. Iya masih band indis garis keras. Ngomong geus digusur teh ya. Lain lempang kalau digusur ngomongnya digusur. Lu hampuraeun ampun. Lah. Tapi masih ya yo. Enggak. Masih digusur teu? Hmm, Setetesnya. Setetes lah. Menikmati hidup lah ya, kehidupan. Terus tadi gue mau Di Jakarta sebenarnya pas Jakarta. pas reuni tahun 2007 ada acara nggak tahu anak-anak Jakarta lah pas ngundang Plaster kuning. Plaster Kuning dari Bandungnya cuma Plaster Kuning sih sama ada band Atomic Barbecue memang yang sering main di Jakarta waktu itu. Saya masih digitarin sama almarhum Diki sama Gaga, Nah ya. bass Badra, drum Teguh. Lumayan ya itu duaan Tilon berarti ya garis kerasnya. Badra Gaga jadi dia ya. Teguhnya almarhum Diki mah nya amannya itu nya. Betul lah. Pakai Nggak, motor racking gitu gerung di gang. Anu yang mainnya sih, Ya. karena itu acara reuni 2007 itu Reuni. acara reuni poster sebenarnya. Oh gitu. Cuman kan kita nggak pernah main di poster, cuman diajakin karena dari Bandungnya mungkin. Padahal mah cuek main acara di posternya. Poster lagi tutup, ting jadi naon nanya. Yang mainnya dari Jakarta? Hah? Yang main di Jakarta? Bandung ngungkul. Jakarta Bandung yang main itu kan? Cuman 2 band, cuman Jakartanya ada Park Labs, Vincent, Oh. kan bawa Blur, bawa Vincent, terus Planet Bumi, Pestol Air, pada main kecuali rumah sakit karena vakum waktu itu. Ya. Sorry. Rumah Oh sakit sempat diajakin. vakum juga rumah sakit. Heeh, karena BPJS meren. Iya sih gitu. Kelas-kelas di sih. awalnya BPJS. Kumaha gitu. Tahun sakit itu BPJS ya. Can aya oge sih. Kan kepikiran bisnis. Kan BPJS gak SKTM, sih. SKTM, Kalau itu naon sih? Anu surat kuning. Jang sostes. Jam sostek banyak ini naon ya? Yang pegawai tuh. Oh, berarti itu rada berkesan di Jakarta ya? Berkesan sih Buat si Plaster maksudnya. Kuning main di- Udah lama nggak pernah main di Jakarta kan. Senang-senang ya. Senang-senang. Reuni Dan, ngobrol sama reuni teman-teman ngobrol, Jakarta juga. Sharing. Acaranya Kalau nggak rame-rame alah aja. bisa melihat acara gitu ngobrol. Ngobrol bodor atau Kira-kira ngobrol naon Kan eta? bingung masih ngomongnya. masih pergerakan kayaknya ya di Bandung gimana? Enggak cuma nanya kabar-kabar hunkul, nggak ngomong pergerakan karena Scene gitu kan. punya kesibukan masing-masing hanya untuk senang-senang gue. Silaturahmi aja, udah itu mah ya kembali ke iya masing-masing gue. Nggak ada yang concern juga bikin karya mungkin band-band itu emang nggak ada juga Nggak sih. ada. Planet Bumi mungkin Planet ada. Bumi, terus Ah, si tadi siapa? Pestol Air. Tapi ya udah mulai nggak produktif. Tapi di mungkin Bandung waktu juga itu. udah melempem waktu itu. Di Pas ke Jakarta 2007 di lah invite ya. ke sana. 2007 Pak. 2007 baru mah. baru tuang awal-awalnya tuh no sih? Si Hello Sunset di Karangtineng itu saya lupa nama cafe. Venue-venue nah ya, Sunset. venue-venue dulu Nah. tah. Venue-venue sekarang mah. Venue ya, venue awalnya Buat mah movement si Britpop. Tempat nongkrong lah yo. dulu mah kan susah. Oh kalau tempat nongkrong mah ya pasti Ya Screamus venue ya. tempat Oh, nongkrong di sih. sini. Kalau venue buat si tempatnya mah awalnya mah di garasi diusir warga. Eta Cari- kunaon tadi diusir? Nggak ada izin, Oh. nggak ada izin. Oh, nyewa acara di dinya gitu. Itu bareng sama anak-anak PI. Karena yang main tuh nggak tahu keras kepala apa si milisi kecoa saya lupa waktu itu. Bareng gitu. Jadi indie Jepang gitu. Di beledak-beleduknya. Ya gini kan Chicken kalau way. budak pang atau budak apa nongkrong taruh lah di Gor Saparua, Ah, terus di- di mana? Balkot gitu kan, hardcore Balkot apa? Dulu tuh Cibadak. Tegalaga. Nah, kalau si Sultan- Britpop produk Sultan ya. Britpop kita punya Tiap tongkrongan hari nu Sultan. Kalau dulu mah mungkin ada lah ya. Ada di Rangka Malela. Kintam ya? Ya. Ada yang di mana itu oh tuh? nyakin tamaninya. Kintam, ada di kebanyakan mah nongkrongnya di sana sih yang di Unpad. Almarhum itu sih Richard kaset Ya sih. katanya sih almarhum. Di situ sih dulu banyaknya mah. Badak Singa belum ke Badak Singa. belum mau beraksinya. Belum ya, Badak Singa. Pom bensin kene baretonya. Pokoknya pom bensin ya. Iya berarti kalau segitu pembensin Pom kan. bensin kan ya. Pom bensin kene. Kalau kita mah nongkrongnya ya di Screamus, kalau nggak ya di kosannya almarhum Diki. Terus venue. Kalau venue mah
kebanyakan ya di Hello Sunset di fase 2005-2006 ini jalan di Hello Sunset sih di tempatnya Nedi. Kalau yang kesininya ada Tuang. Terakhir sih di Seven Sin-nya boleh teh. Yang di bukan Sukajadi, ini yang di lurusan Setiabudi. depan Nogoro itu. Oh ya seperti Jalan itu. Seven Sin di situ. Anu siapa? Luna Maya yang punya. Luna Maya. Tanya. Luna Maya. Kalau dipakai acara baru dak oke kan. Oh ya, seperti sering mainnya itu. Ada Itu, acara grogi. Acara God Save the Scene namanya. God Save Itu acara terakhir. Udah dua kali God Save the Scene. Udah. Udah. Dadas. Karena ya. sibuk lah. Nggak Nah. ada sih sibuk. We. Oh sibuk. Sibuk masing-masing karena personilnya juga ada yang anak-anak juga kan konser ke bandnya masing-masing. Terus ada yang kerja, Ada yang kerja, udah fase-fase kehidupan lah itu mah. Udah yang nikah, Terus punya udah, anak. udah lewat. Nah, tadi kan ngebahas main di Jakarta lah. Ya, main di Jakarta ketika diundang gitu kan sana kan paling reunian udah berapa nggak lama udah lama nggak main di Jakarta mungkin ya. Nah, ketika mungkin ada bukan fenomena ya apa ya sih maksudnya? Kayak dinamika lah ketika band Bandung tuh sebenarnya banyak nih. Ya, ada gitu band Bandung ya yang masih apa ya? Kayak Pure Saturday atau The Milo mungkin ya, yang masih di involve di British Invasion gitu kan, kayak Britpop atau Di skena lah, di skena kan gitu kan. Selain Bandung. Sunny Summer Day, terus ada Astrolab gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat yang itu kan pasti ya oke lah gitu. Secara materi. Masih terus bergerak cuman ya. Cuman kan yang paling agak ramai sih band-band Jakarta kayaknya. Ya, maksudnya Yang dari selalu muncul gitu. di permukaan lah atau di skena Nggak gitu. tahu ya. Enggak. Dinamikanya kayak gimana mungkin Kayaknya Payo ada dinamikanya punya- tidak di band-band pop atau band-band genre apa. Kayaknya di hampir Semua di semua genre ya. genre juga kayaknya band Bandung tuh nggak bisa naik. Maksudnya nggak bisa naik tuh kurang bisa ke blow mungkin ya. Nah, apa faktornya yo kira-kira? Mungkin dari segi Manajemen. promo, dari segi pengemasan juga manajemen terutama. atau tapi komunitas yang- mungkin saling Kita juga bingung ya, support. nah yang namanya komunitas ya mungkin menurut pandangan saya pribadi mah di Bandung teh karena kentalnya kekeluargaan atau gimana. Kadang-kadang lamun dek main teh kita ngeluarin range harga nih ke manajer atau gimana sok aya tuh da ieu mah acarana kolektif atau ieu mah acarana bla bla bla. Padahal sponsor gedenya. Padahal bisa nggak tahu juga kalau sponsor gede. Oh, Kalau benar-benar kolektif sih bisa lah meureunnya bisa diobrolin. Kadang-kadang kan ada juga yang nggak kolektif sebenarnya. Sebenarnya lebih ke reward sih. Iya sih. Sebenarnya biar si band itu juga hidup. Betul. Ketika Si bandnya sendiri juga kan ngandelinnya dari mana sih selain dari main? Sekarang dari CD berapa sih? Iya betul. Ini standarisasi reward untuk si band teh menurut Pak Hyol seperti apa sih? Kira-kira gitu kan, karena taruhlah kolektif suka ada aduh kasihlah buat si band reward buat ganti latihan atau apa atau seperti Ya apa. tergantung meureun acaranya seperti apa ya. Terus Tapi kan sponsornya seperti apa. mungkin kayaknya lebih detailnya kayaknya mungkin ya ini hal yang keren orang bisa ya, kepikiran oke gitu kan ya. Ketika reward gitu buat si band acara kolektif tapi Bisa ada reward apa? buat si band. Ketika reward tuh buat ngehargain karyanya gitu. Ya, bukan mungkin ya itu. Saya juga jadi sempat kok ini bisa Karena bisa kepikiran jarang-jarang gitu kalau kadang acara misalkan kolektif ya buat udah si bandnya ya, si Ya, band kolektif mau oke, KB mau gitu. 20 album atau apa gitu kan ya udah gitu. Ya kadang-kadang kan jadi bisa berhenti juga sih bandnya kalau misalnya emang ada kenalan orang band-bandan orang mah nggak sih fokus misalkan yang gawe ya karena itu sebenarnya dari band juga bisa hidup. Betul. Kenapa kawan-kawan kita yang kita nggak mau nyebut inilah Ya kayak lo kolektif tuh kolektif dari si yang organize atau yang dari si band organize sendiri? dong Oh, yang dari organize. yang organize kan Ada lebihnya lah tiket atau bla 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 misalnya. ya apalagi kalau di tiket kan berarti ada hitungan Ada income ya, ada betul. income lah kalau nggak di tiket kan kita juga istilahnya hayulah ayo orang seseruan mah gitu. Ya. Ada lebihnya, oke. Kalau untuk sekarang sih saya juga berpikir karunya oge. Ya. Kalau waktu itu saya nggak pernah berpikir karena saya juga menggratiskan atau gimana. Hayu udah orang mah bebarengan dan semua band diajak ngobrol juga. Acaranya sih gratis, sponsor dan lain-lain dan itu juga terbukti lah maksudnya emang gue sponsor. Susah acarana. senang bebarengan ya. Gitu. Untuk sekarang saya belum banyak mengikuti juga, cuman udah banyak lihat event-event, udah mulai ramai lah ya.
Enggak, soalnya Cuman ya tadi nitip we, mun bisa mah gitu si band Bandung oke dihargaan lah. Nah, itu ya. Itu Dihargaan sebenarnya dalam artinya teh kasih reward lah, biar mereka juga produktif juga, karena kan berbenturan dengan kehidupan lah. Itu paling hal yang paling mungkin ya kalau sudah dianggap di scene Bandung lah ya atau semua genre yang lain gitu kan. Kolektif oke, semuanya aman gitu atau Aman. apa oke kita support gitu kan. Cuman ya ketika si organize atau apa dia ngehargain tuh mungkin ya itu hal-hal paling sebenarnya paling penting bener kata Pak Hyol itu paling penting. Jadi itu jangan salah satu faktor yang bisa melestarikan si Betul. scene sendiri. Ya, biar si bandnya hidup juga. apakah maksudnya band teh. lama gitu kan dia oke kita ada reward diajak main terus kita rewardnya Band cuma hidup, komunitas lestari juga gitu. Ada terus. karena Halus sih nya. rewardnya itu gitu ketika ya itu tadi apa buat reward ya. Ya, buat reward lah, biar si bandnya juga hidup. Sekarang Menghargai saya nanya, ya, menghargai selain menghargai juga kita harus tahu lah si bandnya Maksudnya hidup dari mana sih. bukan menghargai si band, ya menghargai si dia punya Karyanya. Karya itu kan. Itu tah garis besarnya. Nya jauh-jauhaneun lah ke karya, da latihan kayak udunan. Betul. Ini itu digantian. Kami mah tara latihan. Tara mayar. Cuek-cuek. Aku kami mah tara latihan. Terakhir latihan. Daripada ke mayar, dukdek mayarna ge tara latihan we jadinya. Ya, mungkin itulah yang bikin Betul. ya di manage mungkin kalau band-band Jakarta kenapa gede gitu ya. Bukan gede lah maksudnya lebih terorganize karena ya di manage dengan baik mungkin. Namun kita mun di Bandung kayaknya bukan nggak di manage dengan baik. Udah di manage. Karena kultur orang teh kultur kekeluargaannya kadang-kadang loba tengenahan bener tuh sih. Maksudnya aduh sih misalkan orang ngajak kan tapi sakieu aya rasa tengeunah tuh. Sok aya orang Oh, Bandung. 2 miliar mah aman. Sok aya pasti orang Bandung mah. Kalau baru udah keneh ya. Eta bahasa eta teh. Ya Ya memang sih baru udah kene gitu, cuman lebih dikurangi lah kalau mau maju sih. Ya betul sih. Ketika Tapi pendapat saya itu ya. betul, itu orang setuju sih. Sion juga Maksudnya, kemarin bilang gitu sama. orang setuju sih ketika ada bikin acara terus ketika si organize lah ya, si organize-nya atau teman-teman yang bikin gigs atau apa. Ada reward mungkin lah. Bukan si bandnya pengen di reward sih sebenarnya, cuman ketika ngundang nih ada reward si band ini teh udah oke lah punya karya atau punya trigger awal nih tapi buat dikasihkan lah istilahnya. Ya itu reward itu hal paling Penting itu. sih. Maksudnya tuh buat kelangsungan si bandnya juga, terus membiasakan diri. Betul. Karena kita mungkin tiba heula oge budayana budaya kekeluargaan, loba Iya. tengeuna atau kumaha kan. Betul. Jadi nate ya gitu, bukan disebut nggak maju sih. Akhirnya jalan di tempat menurut saya. Tapi kadang salah pemahaman oge nya. Masalah eta nya. Masalah Kadang-kadang kan reward, akhirnya orang main kudu bayar sekieu euy. Wah, mana sih gak kasawe. Pernah mungkin, saya juga pernah sih dapat kata-kata itu. Tapi ya udah, dari tekajen we lah kagok. Ngabret ya main. Maksudnya itu sih bener. Dan saya sih, juga kadang. tetap pilih-pilih kalau misalkan kolektif gitu, anak-anak yang mainnya tegow gitu we. Lagian Fun ya unggulnya, senang-senang orangnya aja, fun. Tentunya kembali ke kapan. Ya, itu cuman sih. kalau ngomongin tadi kenapa band Tuh. Jakarta gitu, ya sebut aja Jakarta lah. Rumah Karena sakit dia- ya, karena sekarang ya rumah sakit. Aduh. kan mereka juga tidurnya lama kan, pasca keluarnya Andri Lemes kan. Ya. Tapi kan diorganize dengan baik, dipromokan dengan Packaging-nya. baik, packagingnya halus pisan gitu. Recording hanya amannya teh jiga album kahiji kaduanya Ya, recordingnya. padahal kenal gitu jeung si manajerna, bahasa nyanawar oge moal jauh gitu we. Nah itu kan Jakarta yo. Mau di Bandung kira-kira packaging nu geus alus band siapa nih? Menurut Pak Yol. Pure udah bagus menurut saya. Pure ya. Pure udah Biasa bagus. today. Pure udah bagus. The Milo. Jemailo juga udah bagus. Jemailo Jimmy ya? Jimmy masih. Iya, bagus juga. Udah banyak juga sih. Summer Day. Mungkin Nah. di pas kehilangan almarhum ya, agak Nggak tahu tuh kalau Sani sekarang ya. Saya kurang ngikutin, cuman kemarin baru ada apa sih? ada Baru- gigs juga ya mereka ya? Baru Main ya? baru kemarin single sama gigs. Dia baru rilis single juga. Si nggak tahu udah nggak pernah ngikutin ini. Dia terus pas angkatan terus kemarin dituang gitu yang anak selain Astrolab gitu kan. Masih pada ada, Astrolab masih pada jalan. Cuman ya nggak manajemen sama packagingnya. Ya, itu dia makanya sama. Tapi kan mereka udah dipegang sama Maritim. Maksudnya sekarang mulai Maritim Nah, dan itu udah kayak mulai istilahnya bukan mengharga nyian harga atau bukan melebeli harga, lebih ke ya biar kita maju juga gitu dah
dari mana lagi pendapatan si band Betul. gitu. Apalagi kalau acaranya di tiket dan lain-lain, dengan ngomong kolektif dan lain-lain, tetaplah maksudnya juga kan ada income. Berarti ya katanya sih packaging sih sebenarnya. Tapi sekarang dia yo menang di pakai Bandung packaging. si IO atau yang organize untuk band-band people udah nggak kelihatan kayaknya. Lebih ke Jigana ya. sekarang mah banyak yang baru-baru ya mungkin ya. Banyak yang baru-baru. Jadi jadinya Tuh. ke US ya. Jadi campur-campur. Indie ya. rock. Indie pop. Gitu. Jadinya ke US gitu kan. Yang penting bikin acara, ya dicampur aja lah. Nggak apa-apa sih. Hyperbeast jadinya. Hyperbeast. Emang siapa? Oh, indie rock, indie pop tinggal di Badakayana. Sarua sebenarnya band-bandnya gitu. Ya mungkin kayak kemarin band sama yang ride pembuka ride itu siapa sih? Dive itu apa sih? Ya Dive lah. Itu kan sama aja di sananya, cuman di Amerika di labelnya alternatif ya atau indie pop, indie rock. Tapi kalau ke Inggrisnya ya maksudnya ya kalau nggak alternatif ya Ke subgenrenya mungkin dia lebih naonnya. Suga-suga teuing. ya kayak gitu kan. Tapi setelannya Setelan gitu. ya, Sekurang zaman mah. lah. Tinggal Itulah saya attitude harap dah unggul. Kedepannya mah mudah-mudahan sih bisa di packaging dengan bagus sih band-band Bandung. Sayang kalau kreatifnya bagus-bagus, maksudnya karya band-band Bandung tuh bagus-bagus. Contoh packaging kayak gimana yo? Contoh packaging ya itu di manage dengan baik, dipromoinnya dengan baik, di manajerinnya juga dengan baik. Sosmed komonya. Sosmed Karena udah di Bandung tuh band teh loba pisan gitu kan wah sebetulnya. loba pisan. Di saat orang bicara masalah packaging, di saat kita bicara masalah harus muncul gitu kan. Ya. Orang-orang pun berpikiran yang sama juga sebetulnya gitu. Harusnya gitu. Kenapa di saat saya nggak mau beda-bedain ya, nggak mau bikin inilah. Nah si band iya sebut band dari kota lain harga nasa kieu gitu. Tuh. Hari band si Bandung sorangan jauh dihandap. Kadang-kadang, Oh banyak yang gitu ya di Bandung? banyak. Banyak. Mungkin ada ngomongin masalah transportasi dan lain. Dan sebenarnya kan kudu nama sama lah. Betul. Kalau bisa. Cuma ngebandingin aja, compare aja. Compare. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Compare teh nggak bandingin kene. Tapi maksudnya solusinya naon ya? Yes. Yang Harus terjadi ada solusi seperti ya. apa? Tuh. Atau bahkan kita mah orang Bandung mah yang siga kieu we gitu kan bisa. Ada yang juga. begitu. Ya. Kan multi tafsir juga nanti Iya. jatuhnya. Soalnya beda-beda kan pola pikir orang beda-beda. Betul. Tapi lebih ke packaging sih dan tetap Ya packaging mana hidupnya Di manage dengan di manage dengan baik lah. berikut ngikuti zaman teh nih. Ya. Apalagi dengan munculnya band-band baru banyak nih. Oh, lebih packaging redannya Loba redan. konsep. Konsep eta mah. Loba konten. asli. Nah, asli. Itu asli nama konten gitu ya maksudnya. Emang kalau packaging itu jadi kan Tapi berhasil mereka kan? Berhasil. Berhasil kan? Only the strong menjuguhkan survive. sesuatu yang bagus gitu. Nah, tadi kan udah ngebahas itu nih. Sekarang kita ngebahas ini nih apa sih fenomena di Bandung yang sekitar 10 sampai 12 tahun ke belakang nih. Ketika budaya supporter Inggris nih diadaptasi nih menurut Sir Pahyol gimana nih? Diadaptasi mungkin diadaptasi sama pemuda Bandung lah, apakah dia jadi Akulturasi stylenya atau dengan jadi tambah Fashion. musiknya mungkin dari nonton di Tuang gitu kan, stylean indies jadi banyak kan, maksudnya bukan apa, maksudnya bukan jadi Penyerapan budaya. bukan jadi tren ya, tapi pas ketika anak-anak Tuang anak-anak Payol bikin acara di Tuang banyak kan anak-anak muda terus ya istilahnya baru Ya ini stylean ada korelasi sama British Stylean, Invasion tadi. jadi Nah, maksud ada korelasinya sama British Invasion tadi. Apakah nanti dia maksudnya ke di ranah sepak bola nih, kultur bola nih, dia kan Ketiris. Inggris banget gitu kan, udah lihat stylean aja indies pisan. Karena baru dengerin musik indies terus datang ke stadion gitu, itu dinamika kayak gitunya. Sebenarnya mah nggak ada masalah sih dengan itu Tanggapannya mah ada yang paling berperan sangat penting tuh kan media ya. Media di 10 sampai 12 tahun ke belakang tuh sampai sekarang tuh kan nggak terbendung gitu. Siapapun bisa mengakses media. Pertamanya mungkin mereka nonton band, wah ini keren nih, misalkan band Anu gitu. Sebut aja misalkan Oasis misalkan gitu. Terus nonton Liga Inggris sebenarnya. Dilihat oke meureun oh Jadi dandanana influence. ieu dilihat dia sukanya Manchester City. Oh berhubungan dengan bola. Ya gitu tah ya. Jadi cepet gitu. Cepat gitu sih ini karena ya peran media sih pang lama. Jadi memang kadang ada yang langsung plug gitu. Kebayang pakai parka.
atau kumaha gitu, pakai jaket panas siang-siang. Terang ya. Harusnya sih penyerapan sih, penyesuaian aja sih, bisa disesuaikan. Tapi memang ya peran media sangat penting sih untuk adaptasinya anak-anak muda di Bandung ini 10-12 tahun ke belakang sampai sekarang 15 ini, tahun lah ya, 15 tahun taruh ya. itu murni media dan musik juga berkembang pesat ya, gitu. Banyaknya band-band baru juga. Ya Istilahnya mungkin jadi banyak order oge nya. Hah? Banyak order gitu kan. Sting atau Ya, pasar kuning kita ya acara order. Jarang, terus, bro. Astrolab di mana mungkin gitu kan. packagingnya belum sampai Belum. ke situ. Jadi tadi belum- package oke sih. Ya, makanya itu. Makanya itu di packaging. Enggak. Tadi bicara packaging, tapi band sendiri belum di package juga gitu. Enggak Kan niat. fun tadi, Fun ya. Ya, Ya, packagingnya sampai fun sekarang ya. juga fun Sampai we. sekarang, oke. Cuman melihat band-band lain gitu, maksudnya band-band anak-anak yang memang udah lama lah. Kadang-kadang ya, karunya oge sih maksudnya. Kalau saya mah memang dari awal juga buat fun aja, nggak ada kepikiran buat hidup dari situ gitu. Tapi ngeri atau ya kata karunya gitu di situ. Ini jero pisan. lain karunya maksudnya. Kuatir kabena, kuatir kabena anu diomongkeun. Pasti apaleun. Baik tenan awal. demi Bandung kan Demi maksudnya teh, kebaikannya, atau- kuduna Bandung teh si bandnya juga punya nilai, punya value dong, harusnya betul, dengan betul. karya-karya yang bagus gitu. Ya. Harusnya punya value yang lumayan juga. Saya nggak ngomong bahwa value band-band Bandung di bawah ya. Cuma nilai sendiri aja Ya. dari tiap acara gitu kalau pernah dengar untuk masalah harga atau gimana. Ya mungkin karena tadi packagingnya kurang, di manage-nya, di promoinnya Betul. kurang, Atau jadi anak-anak brainstorming orang tahu. mungkin. Enggak sih kalau brainstorming kayaknya. Kayak tadi kan kalau di sana udah maju, di sini masih orang Ya karena itu tadi di manage dengan benar, si media sosialnya, apanya, promonya benar. Ya. Kalau di kita kan daek weh, promo ngadon heureuy nya. Yang penting Loba nama heeh. Nanggap aja. Medsos mah keur heureuy we. Yang penting tur. Dan tadi baik di kanu tadi, kita anu awal, fun. 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 Makanya beban. Makanya beban, tapi anggar balik ke imah mah. Duh. Tanya mah curhat. Dari aja. Duh, kumaha ieu? Paham lah ya, Paham. tadi namanya. Dinamika kami, dinamika. Kehidupan. Cuma tadi balik lagi ke masalah supporter ya, masalah supporter marak di budaya di Bandung apalagi Di Bandung ya, atau sekarang anak-anak di- muda sekarang gitu. bukan di Bandung Indonesia aja lah sih. ya. Indonesia lah dengan ya Subkultur ya, subkultur dari bola di gitu kan. bolanya juga berhubungan erat dengan musik mungkin iya juga sih. Bahwa ya itu tadi peran media yang unstoppable gitu Yes. sangat berpengaruh sih. Karena kan ke bicara si British ini. Invasion ya, terus sepak bola mungkin kalau di Suatu- Inggris itu kan otomatis orang ngeteng gila sepak bola gitu kan, termasuk pemusiknya gitu ya. betul. Wajar sih ada keterkaitan. Sebenarnya Jika ada kesamaan juga sebenarnya di Sangat Inggris erat sama lah. di Bandung. Ya. Untuk masalah bola mungkin band-band di sana juga rata-rata kan pada beki bolanya rata-rata tapi rata-rata. ya. Misalkan udah jelas lah Oasis mah dengan Manchester City-nya Lightning Seed. Lagi sih dengan Liverpool. Pakai F. Memang tebeki Liga Inggris terus saya tebeki. Aku gak suka klub luar. Jelek saya. Ya Man U. banyak lah The Cure dengan Middlesbrough-nya. Man U-nya order itu ya. Blur Chelsea-nya. Terus. Richard Ashcroft. Richard Ashcroft teh bingung doi itu kan Wigan ya. Nah, Tapi Man U nah mainnya ya. Heeh. Ian Brown ke Tapi City. anu di Tanksnya sih terbaik sih. Thanks for thanks for your best for the goal. Eta anjing ngeri. Padahal saya tahu Wigan. Ya maksudnya doi di Ghana emang MU-nya. MU. Ya main di dinya pernah main di dinya oke. Jangan Ya itulah keterkaitan mungkin kan media banyak yang cari tahu juga mungkin anak-anak muda sekarang. Oh sini suka apa atau gimana terus melihat dan melihat fashionnya seperti apa. Betul. Terus dengan media akses mendapatkan barang yang mereka perlukan juga cepat kan sekarang sangat-sangat cepat gitu sih. Berarti sepak bola dan musik ada keterkaitan Pasti kalau begitu ya. keterkaitan. Menurut saya mah ada. Ada ya? Ada. Aman berarti. Aman nggak? Emang kita aman gitu? Jadi satu hal yang wajar gitu lah. Wajar lah. Ketika Wajar. ketika dinamika maksudnya dinamika kultur ya, kultur ya.
shock culture lah atau budaya yang baru datang atau budaya yang akan Cuman ya nggak bisa kita kotak-kotakan Betul. juga bahwa si ini dengan dandanan gini, misalkan ya supporter dengan dandanan betul. kayak Inggris apa gitu. Nah. Enggak lah, ya mereka suka seperti itu ya sudah aja. Karena mereka emang mengadaptasi mungkin langsung. terus cuaca oge bener. Cuaca hampir mirip lah, Mirip lah. sih. Mirip sih kalau penting. Penting mirip. Berang panas. Berang jadi ke Itali. Jadi bebas-bebas aja lah. Mau kita Itali. Kapolan. Jadi sebenarnya hal nu menarik sih ya aku lain akulturasi budaya sebenarnya emang budaya masuknya budaya masuk ketika jadi ke musiknya terus jadi ke bola terus supporter jadi kan Sebenarnya harus ada penyesuaian juga sih, nggak langsung diambil semuanya. Kadang-kadang kan aya nu terkesan maksakeun gitu. betul ya, itu sih paling sering kita lihat lah ya. banyak Maksudnya seperti apa ya? Maksakeun tuh maksudnya dimirip-mirip lah, nu akhirna lebar Ya. perlu diedukasi lah maksudnya. Ini padahal tepantasnya. Ya kurang gitu. tepat Berarti kurang berarti Tapi menurut pantas. saya sih Iya, itu menurut Pahyo. Iya, Gitu. dia ngomongnya kan mancing orang Kurang mah. ngejekesin. Didinya kauseup, Kurang kan kaum sumbu pendek ya. Itulah, iya nih. bebas. nih tadi udah bahas ya masalah sepak bola nih Pak Pahyo sendiri nih Hah? ada di diklat ya kalau nggak salah di diklat Persib ya sebagai apa? Saya sebenarnya Adanya di Sebagai master. Britpop, ya misalnya di pergerakan indies atau ya pergerakan Britpop terus bikin ya punya toko merchandise band gitu sebenarnya kan. ini berhubungan dengan Sibuk pisannya. Sibuk, Sekarang doi, Pahyo, wah. dengan 2012 lain hilang lah. Hilangnya dari peredarannya karena saya memang ikut bukan di klub Persib sebenarnya, dulu belum ada di klub Persib. Ikut ke Askot PSSI Kota Bandung untuk mengurus klub. waktu itu bukan klub, Suratin. Suratin. Tim Suratinnya Oh, Kota iya, Bandung, Persib kan waktu itu masih Persib. Jola. Gian Jola. Gian Jola, waktu itu ada Gian Jola, Wildan Ramdhani. Disuruh pegang sama teman saya, suruh pegang tim itu sampai juara. Dari situ terus aja sampai sekarang. Sekarang pegang SSB ya. Atau pasti di Iya, diklat. betul. SSB. Apa Iya. SSB apa? Sasko. Sasko ya. Kalau di diklat pasti tapi. Di Diklat saya ada punya akademi Persib Cimahi yang di Cimahi. Oh yang di Cimahi. Oh yang di. Kemarin main. Berarti tidak dia. Asli nah Buka super toko. sih. Iya. Atau itu pure lagi. Naon atau eta? atau itu fun gue gitu. Just for fun oke. Panje kolektif ya. Ya aman lah ya. Enggak, Awal. itu pemain-pemain yang kita apalagi yang kita orbitkan memang murni ya punten dari kalangan tidak mampu sebenarnya. Yang kita lihat itu punya bakat, kita ambil, kita didik secara gratis ya. SSB. Di Cimahi di akademi Persib Cimahi. Kita didik Kakang salah satunya yang sekarang jadi tuh. Iya. Kakang yang lagi di timnas. Kemarin Robi Darwis main. Nomor 6 juga ya kayaknya. Udah izin ke Robi Darwis yang asli. Keren. Udah izin juga ke Robi Darwis. Banyak sih sekarang yang bakal kita maksudnya kita sebarin ke seluruh Indonesia kan nggak mungkin juga masuk Persib semuanya. Karena kan banyak juga yang mau masuk Persib. Loba pisan. Karena Persib mah istilahnya standarnya tinggi lah. Pasti gitu. untuk klub sekelas Persib itu standarnya tinggi lah. Jadi kita cari juga buat anak-anak klub lain lah gitu selain klub itu. Berarti Ini masalah pembinaan sepak bola sejak ini di Bandung sendiri udah seperti apa ya? Sekarang yang terlihat sekarang gitu. sekarang tambah maju. Tambah maju ya. Dengan banyaknya kompetisi kelompok umur yang dibuat reguler dan akan bakal jadi kalender tahunan yang pasti. Itu pasti digelar, misalkan Suratin pasti digelar. Pantesan namun ke kompetisi saya dihubungi ya di telepon tuh. Ya pasti tapi kayak aja bola. sepak bola sejak dini ya tadi. Teknik dasar ngoper diajarkan tuh. Diajarin itu di umur Misalkan berapa lah. mungkin beberapa pemain profesional yang sekarang juga masih bingung ya Stop ball. stop ball sama ngoper bola atau ngumpan. Sebenarnya untuk pemain Padahal profesional hal itu dasar. nggak diajarin Passing. kalau mereka.
kalau udah masuk ke klub profesional itu udah nggak belajar lagi basic. Iya maksudnya kan kalau yang Tapi sekarang dianggap nih, yang sudah bisa sekarang gitu. pemain profesional sekarang itu kadang jadi kok stop ball atau itu juga enggak gitu. Padahal itu kan teknik dasar gitu kan. Kadang pelatih yang sekarang pelatih timnas juga kan kaget gitu ketika Memang pemain-pemain label-label timnas tapi cara dasar ngumpan tidak menguasai, bola atau dia harus lari kemana itu masih ya itu kan Makanya sebenarnya penting. sejak Penting dini kan itu. emang dasarnya di sana sih. 4 dasar itu memang penting, memang harus diajarin. Suka sadar lamun nalaja bola gitu, cara passing nasi bule jeung passing urang masuk kita. Ya. Bule mah hampeg. Sabi Alonso ya nya. Des. Coba orang gitu. Sekelas sahanya, mungkin Beckham lah, misalkan Beckham gitu. Umpana masih kena aya tung. Jika nama Lapangan lapangan Lain. Si Nick mah Ya. rada hampeg, umpatnya lurus gitu. Dek. Ini ngeunaan kieu bule mah. Tapi faktor lapangan ngaruh oke kan Yolnya. Beberapa. Faktor lapangan yang faktornya eta tadi teknik Teknik dasarnya. dasar. Teknik Oke. dasar cara passing yang benarnya mungkin di SSB-nya dulu kurang atau gimana. Tapi udah nggak mungkin lagi dipelajarin di Iya, itu di sangat klub profesional memalukan mah. ketika udah Dan itu Kudu dibuktikan latihan sama yang Sintayong. baik, Nah, mahal. kalau sekarang udah masuk teknik dasar tuh udah hal nu Udah kan detail gitu. Indonesia tuh punya lookbook sendiri untuk si apa namanya si pembinaan usia dini itu namanya kan Villanesia. Jadi udah punya buku panduan yang memang nanti sama semua Oh gitu. klub tuh. Kurikulum berarti ya. Kurikulumnya dibuat sama Pada Nurwindo kalau nggak salah. Oh, terbaiknya sebagai Primavera itu. Primavera tapi gagal ya. Tapi gagal. Jangan pada Primavera dulu Bukan keren gagal, gitu bukan Primavera. gagal. Di Tidak Itali sukses kan. gitu. Tidak Itali. sukses. Padahal pas Primavera itu Jepang belajar ke kita ya. Betul. Belajar sepak bola ke kita ya. Benar. Tapi orang tinggalin nah. Jepang lebih maju. Ya. Same old story ketika. Same shit story mana. Ya, nih ya berhubung kita tadi udah ngobrolin Britpop terus dari movementnya dari saudara Sir Pahyo kan Seman-man kali. Sir nyam. Dari Pahyo ngobrolin movementnya terus punya toko juga Ya, terus ya sampai nonton ke Tires acara-acara juga. terus bikin acara juga nonton event-event gede lah istilahnya band-band anu favorit doi juga kan lah. Terusnya bahas masalah ya skena atau scene jadi indies juga ya Sebetulnya Britpop masih lah ya. pengen ngobrol sih sama Sepanjang saudara lebar cuma Pahyo waktu lah. dan ya. Waktu Kita udah jam 4 sore kan. Syuting di jam 8. Karena dia harus ngelatih juga sih. Son. Nah, ngelatih di Syuting klatnya. atau gawe? Jangan mau Ngelatih di Habis klat. hournya. Ngelatih di klat. Oke, habis awal. kita Britpopan dulu lah. Britpop lah ya. Britpop lah. Britpop. Oasis Boleh, dalam boleh. kali. Ya. Kala Mainkan. lagu laguna non ya pengen lagu apa? Bebas, Bebas. Supernova aja lah. Sempen Sempen. Supernova. Supernova. Gitar tadi mana gitar? Gitar. Datang langsung kicil. Bener Ya pas Coba- sekarang di set nih langsung datang kan dia nyamperin halus. Halus Kita pakai nu hejo teh nih. Non sih green screen. Jadi kayak gitar Ngapung. di orang. Ngapung Nah, gitar ini lah. di crop di kita mau pakai koran. Pakai PSD mah di crop jadi gitar kampung sorangan. Gripa tidak non ya. Apal sih? Suaranya masuknya di mana? Bebas. Mau Sok di- cobaan lah, jreng. Masuk situ. How many space of people change? How many lives are living strange? While we're getting high. Yo, buat teman-teman, sampai ketemu lagi di next episode dengan cerita-cerita yang akan dibuka. Tes. Saya Reja, Kayak Saya Pahyol. saya Sion katang. Yo. Slowly faster faster than cannonball. While we're getting high. Someday you will find me covered beneath the landslide, and the champagne supernova in the sky. Someday you will find me covered beneath the landslide, in the champagne supernova in the sky.